Pria ini dulunya agen paling mematikan di dunia, tapi dia malah bikin blunder terbesar dalam hidupnya. Dia menyelamatkan seorang bocah perempuan yang harusnya dihabisi oleh organisasinya. Gara-gara itu, dia diburu, dikhianati, dan dihabisi oleh rekannya sendiri. Tapi siapa sangka, 17 tahun kemudian, Nietzsche terbangun kembali di dalam tubuh yang berbeda. Sekarang, sebagai seorang murid sekolah biasa, dia baru tahu kalau gadis itu ternyata masih hidup. Sialnya, dia diculik oleh kelompok bajingan yang sama yang dulu mengakhiri hidupnya, dan kali ini, mereka bakal belajar satu hal penting. Ada jenis monster yang harusnya jangan pernah diberi kesempatan kedua. Kisahnya dimulai di sebuah negara Eropa Timur yang hancur, memperlihatkan seorang pria terduduk lemas di antara puing-puing. Pria ini adalah karakter utama kita, terluka parah, dan sudah benar-benar terdesak sampai ke batas kemampuannya. Bajunya tampak robek penuh darah, memperlihatkan luka tusuk yang sangat parah di dadanya, sementara pistol di tangannya tergeletak lemas di sela-sela puing. Di saat kritis itu, dia teringat seorang bocah perempuan yang memohon agar dia bertahan, tapi dia justru menyuruhnya pergi dan melupakannya. Gadis kecil itu menangis pilu sambil memeluk erat boneka kelincinya, enggan pergi meninggalkannya sendirian. Dengan tatapan tajam, dia berteriak menyuruhnya pergi, agar tidak ikut mati bersamanya. Anak itu akhirnya berbalik untuk lari, meski langkahnya terlihat sangat berat, air mata membasahi pipinya saat dia terpaksa menuruti kata-kata terakhir pria itu. Bocah itu pun akhirnya berlari menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah sisa kehancuran. Tiba-tiba saja, tubuhnya langsung menegang saat mendengar ada seseorang mendekat. Langkah kaki bergema saat sesosok bayangan perlahan mendekat. Seorang pria berjas rapi dengan mantel panjang berjalan santai sambil memasukkan tangan ke saku celana. Ternyata dia adalah pria berambut putih yang dikawal oleh beberapa anak buahnya. Pria berjas itu langsung memanggilnya dengan nama sandinya, Nietzsche. Dia berujar kalau rumor itu benar, dan pria di hadapannya ini adalah monster tempur mengerikan. Si penjahat tampak sangat kagum karena dia sanggup menghabisi semuanya sendirian. Detik berikutnya, kamera memperlihatkan jalanan yang dipenuhi jasad para anak buah yang berhasil ditumbangkan oleh Nietzsche. Melihat kehancuran itu, si musuh bilang kalau semua ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia heran kenapa agen sehebat Nietzsche memilih mati hanya demi ikatan yang tidak berguna. Si pria berambut putih mengarahkan pistolnya dan menanyakan kata-kata terakhirnya. Sambil tersenyum tipis, sang karakter utama tampak menerima takdirnya. Si penjahat langsung mengerti isyarat itu dan berkata kalau mereka akan bertemu lagi di akhirat. Dia pun bersiap mengeksekusi Nietzsche dari jarak dekat, namun adegan tiba-tiba berpindah ke sebuah gudang tua, tempat seorang pria berotot sedang memaki sekelompok anak muda. Si kekar itu berteriak menanyakan apakah mereka pikir bisa sanaknya mundur begitu saja. Salah satu pemuda yang ketakutan menjawab kalau tidak ada yang bilang tugasnya bakal seburuk ini, sementara pria lain yang sedang merokok menimpali kalau ini cuma kerjaan menyetir biasa, jadi apa masalahnya? Saking takutnya, mereka langsung berlutut memohon ampun. Salah satunya berteriak histeris, menegaskan tidak ada yang namanya sekadar menyetir di lokasi pembantaian berdarah. Si preman kekar langsung naik pitam dan menghantamkan stik golfnya ke lantai sekuat tenaga. Dia membentak kalau mereka hanyalah kurir pengantar, dan jika ada yang membayar, mereka wajib mengantar apapun kemana saja. Detik berikutnya, dia menodongkan pisau ke wajah bocah berambut merah itu, mengancam akan merobek mulutnya jika masih berani bicara. Tapi sebelum pisaunya bergerak, sebuah tangan mencengkeram lengannya, dan pemuda lain memohon agar dia menahan diri. Melihat keberanian dari bocah yang tadinya hanya diam membisu, si kekar tentu saja sangat kebingungan. Dengan tatapan penuh tekad, Kay melangkah maju dan menawarkan diri untuk mengambil pekerjaan itu sendirian. Dia meminta si preman melepaskan seniornya, yang langsung mengutuk aksi nekatnya itu. Sambil tersenyum percaya diri, Kay bilang semuanya bakal baik-baik saja, karena seorang profesional sejati tidak akan menyerang orang sembarangan. Tapi ketenangannya langsung runtuh saat dia mulai ragu apakah dugaannya itu benar. Saat malam tiba, adegan berpindah ke ruangan, di mana seorang pria mendadak tumbang diterjang peluru penembak misterius. Rekannya langsung berteriak kalau ada jebakan, dan disinilah kekacauan yang kita tunggu-tunggu akhirnya pecah. Belum sempat dia menyelesaikan teriakannya, sebutir peluru langsung menghantamnya telak. Sontak tiga rekannya yang tersisa langsung syok berat karena kebingungan.
Tiba-tiba satu orang lagi tumbang ke lantai, membuat sisanya curiga kalau tembakan itu menembus dinding bangunan dari luar ruangan. Terdengar suara dingin yang bilang kalau dinding tipis tidak akan bisa menahan peluru kaliber 50 dengan gemetar ketakutan. Mereka melihat ke arah kaca pintu yang hancur lebur. Pada saat itu juga, si tentara bayaran berambut putih mendobrak masuk dengan senjata yang sudah siap kokang. Dia menendang meja ke arah musuh-musuhnya sambil berteriak agar mereka jangan pernah meremehkan agen profesional sepertinya. Menggunakan meja sebagai taman, dia berlindung dari tembakan membabi buta. 3 orang yang tersisa langsung menarik pelatuk mereka dan bersiap menyerang balik. Tapi si rambut putih bergerak jauh lebih cepat, memanfaatkan pantulan peluru dari meja untuk menumbangkan mereka sekaligus. Saat semuanya terkapar di lantai, si pembunuh bayaran malah heran bagaimana bisa ada orang yang sanggup menebak pergerakannya. Dia kemudian mengarahkan senjatanya ke arah orang terakhir yang tersisa, mengeluhkan bau busuk dari sindikat murahan itu. Setelah membersihkan ruangan, sang pembunuh berdiri diam sejenak untuk memantau situasi sekitar. Dia memasukkan moncong pistolnya yang panas membara ke dalam wadah agar mendingin. Tugasnya selesai, meninggalkan ruangan yang kini hancur lebur. Di setiap sudutnya, si sopir muda, Kay, mengintip perlahan dari balik celah pintu dan langsung mematung ketakutan melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Tiba-tiba saja agen itu berbalik ke arahnya, membuat si bocah panik hingga terjatuh ke lantai. Sambil mengangkat kedua tangannya, Kay meminta maaf dan memohon ampun, menjelaskan kalau dirinya cuma disewa sebagai sopir pengantar. Si rambut putih bertanya apakah Dahlia yang mengutusnya. Lalu menyimpulkan kalau bocah ini memang cuma seorang sopir biasa. Kay mengangguk dengan senyum kaku, mencoba menyembunyikan rasa takutnya sambil membetulkan posisi topinya. Setelah urusan di sana beres, mereka berdua pun berkendara membelah kota di tengah kegelapan malam melewati jalan tol yang cukup ramai. Bocah itu langsung menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat mobil melaju kencang. Namun di dalam kabin, suasana mendadak terasa sangat berat dan sunyi senyap. Lewat kaca spion tengah, Kay diam-diam mengamati penumpangnya, membuat ketegangan di antara mereka semakin menumpuk. Si rambut putih menyadari tatapan itu dan langsung bertanya ada apa. Tapi si bocah buru-buru berkelit kalau tidak ada masalah apa-apa. Dalam hatinya, Kay bergumam tentang betapa mengerikannya aura pembunuh profesional yang sesungguhnya. Sementara itu, si pria berambut putih terus menatap tajam ke arah sopirnya dengan pandangan dingin yang penuh perhitungan. Mereka terus melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang canggung itu, membuat suasana terasa kian menyesakan. Untuk mencairkan ketegangan, si pemuda akhirnya memberanikan diri menanyakan hal gila yang sempat dia lihat di lantai 1 gedung tadi. Dia teringat para wanita dan anak-anak yang ada di sana, lalu bertanya, apakah mereka juga bagian dari target kontrak? Si agen menjawab tidak, tapi akan sangat merepotkan jika mereka mulai berteriak. Jawaban yang langsung membuat Kay shock berat. Ternyata tim pembersih akan mengurus sisanya. Jadi tidak ada ruginya melenyapkan orang-orang tidak penting itu. Sambil tertawa canggung, Kay akhirnya sadar kalau rumor itu memang benar dan pria di sebelahnya ini memang sangat kejam. Si sopir kemudian menyebutkan nama Funeral Flowers yang langsung memicu perhatian si tentara bayaran. Dengan tatapan heran, si rambut putih bertanya bagaimana bocah itu bisa tahu nama itu, dan Kay menjawab kalau bosnya, Dahlia, yang membocorkannya. Ternyata Funeral Flowers adalah kelompok agen elit yang masing-masing menggunakan nama sandi bunga. Si rambut putih menggerutu kalau bos bocah itu terlalu banyak bermulut ember. Tapi serius, si Kay ini berani banget malah terus mengobrol santai dengan pembunuh sadis di sebelahnya. Dia menunjuk bekas luka di wajah pria itu dan bertanya apakah itu akibat sayatan pisau. Dengan nada sedikit meledek, Kay bilang kalau luka itu membuktikan bahkan anggota Funeral Flowers pun masih bisa terluka dan berdarah. Sang pembunuh tidak bersuara, hanya melemparkan tatapan mata dingin yang mengintimidasi. Seketika wajah Kay memucat saat sadar dirinya baru saja melewati batas. Pria berambut putih kemudian mulai bercerita tentang anggota Funeral Flowers lainnya. Dia berkisah tentang seorang pria bernama Nightshade, yang berarti belladonna, tanaman bunga yang sangat beracun. Menurutnya, pria itu adalah wujud nyata dari malaikat maut. Ancaman yang sangat mengerikan bagi siapapun. Namun, agen terkuat itu berani melanggar perintah organisasi hanya demi menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak berdaya. Di akhir ceritanya,
si pria berambut putih dengan dingin mengaku kalau dialah yang mengakhiri kisah hidup sang legenda Nixon. Mendengar semua itu, Kay hanya meresponnya dengan santai seolah menantangnya, menunjukkan kalau dia sama sekali tidak takut. Si pembunuh bayaran langsung menodongkan moncong pistolnya tepat ke kepala Kay, memperingatkan kalau rahasia cerita itu harus terkubur bersamanya selamanya. Gemetar ketakutan, Kay terbata-bata menanyakan apa maksud dari semua ini. Dengan jari menempel erat di pelatuk, si rambut putih bersiap melepas tembakan mautnya. Tapi si pembunuh membongkar rahasia kalau dia menyadari teknik pemantauan yang digunakan Kay untuk memeriksa apakah mereka sedang diikuti. Dia juga menambahkan kalau di balik akting ketakutannya, bocah ini sama sekali tidak gentar karena keringat orang yang ketakutan aslinya sangat berbeda. Keringat dingin, karena takut biasanya mengeluarkan aroma khas yang sangat menyengat. Tapi si agen tidak mencium bau itu sama sekali, karena Kay benar-benar sangat tenang. Makanya dia langsung menuntut penjelasan siapa sebenarnya bocah misterius ini. Perlahan, tangan si tokoh utama mulai bergerak di atas setir. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas dan sukses bikin si tentara bayaran kaget setengah mati. Pria berambut putih itu bingung melihat reaksi mendadak targetnya. Detik itu juga, Kay langsung tancap gas sampai mobilnya melesat kencang di jalan tol. Hilang kendali, kendaraan itu langsung menghantam pembatas jalan dengan keras. Lewat kaca spion, tampak jelas si tokoh utama menghantam telak wajah si agen. Sang musuh langsung shock menerima serangan kejutan super cepat dari bocah itu. Setelah itu, mobil mereka menabrak pembatas jalan dengan sangat keras. Benturan dahsyat itu membuat si pria berambut abu-abu terpental keluar dari mobil yang masih melaju. Hebatnya, dia mendarat mulus di aspal dan langsung bersiap kembali. Topi si pengemudi terbang dan menutupi wajah si agen sebagai pengalih perhatian. Di momen itulah, si tokoh utama langsung melompat menyerang dan menunjukkan wajah aslinya. Dengan mata merah yang menyala, dia maju menerjang sambil memegang pisau. Si agen langsung bersiap membidik dengan senjatanya, kagum melihat kecepatan kilat musuhnya. Detik berikutnya, si bocah melempar pisaunya dengan akurasi gila tepat ke arah si tentara bayaran. Si tentara bayaran menarik pelatuk, tapi senjatanya malah macet, sial banget. Pria berambut putih itu hanya bisa menghindar tipis dari serangan maut yang datang mengarah padanya. Sorotan kamera memperlihatkan kalau pisau tadi menancap pas di bagian vital pistol dan mengunci pelatuknya. Sekarang, kedua musuh ini saling berhadapan di jalan raya setelah aksi nekat si tokoh utama. Sambil nyengir, bocah itu mengejek kalau silinder pistol Desert Eagle sebenarnya ringkih dan gampang macet kalau kena benturan keras. Nah, kalian lihat sendiri kan? Lemparan pisaunya tadi akurat banget merusak sisi pistol itu. Pria berambut abu-abu itu tidak percaya si bocah bisa membidik titik sesempit itu dalam sekejap mata. Naik pitam karena merasa diremehkan. Si tentara bayaran langsung mengeluarkan senjata baru dari balik lengannya. Dia memamerkan pisau karambit yang mematikan dan bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Menghadapi itu, pahlawan kita justru dengan santai bersiap bertarung hanya mengandalkan kedua tangan kosongnya saja. Keduanya langsung menerjang, dan luar biasa bocah itu mampu menahan serangan pisau hanya dengan tangan kosong. Merasakan lengannya mendadak mati rasa, si pria berambut abu-abu sadar sarafnya baru saja dihantam keras. Memanfaatkan celah sempit, si tokoh utama berkelip dan melancarkan serangan balik kilat. Detik berikutnya, satu pukulan keras mendarat telak tepat di rahang musuhnya. Pukulan itu sangat kuat, sampai si tentara bayaran terhuyung limbung. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menjatuhkannya ke tanah lewat hantaman keras berikutnya. Si agen pun sadar kalau serangan tadi bukan sekadar adu kekuatan fisik belaka. Dia baru sadar kalau tiap pukulan tadi perlahan-lahan menghancurkan seluruh sistem sarafnya. Efeknya persis seperti racun belladonna yang melumpuhkan total seluruh tubuh. Sambil memancarkan aura kegelapan yang pekat, pahlawan kita menatap dingin musuhnya yang sudah tidak berdaya. Si rambut abu-abu bertanya siapa dia sebenarnya, tapi si bocah mengejeknya lambat dan menyebutnya orang aneh penggila uang sen. Mendengar julukan itu, si tentara bayaran terkejut. Karena cuma satu orang yang memanggilnya begitu. Sambil tersenyum, si bocah bertanya, apa dia akhirnya sadar? Setelah sekian lama, ketakutan setengah mati, si pria berambut putih menolak percaya, karena itu sangat mustahil. Pemuda itu lalu menyebutnya pengecut, karena mengaku-ngaku telah menghabisinya. Padahal dia cuma numpang lewat di detik-detik terakhir. Dia menegaskan,
kalau si pembunuh bayaran itu cuma berani muncul dan menyerangnya saat kondisinya sudah sangat sekarat. Musuh tetap ngotot dia pasti sudah mati, si pahlawan membenarkan hal itu. Tapi sambil menyeringai liar, dia menambahkan, kalau entah bagaimana dia bisa hidup kembali. Si rambut abu-abu bingung setengah mati mendengar kata hidup kembali. Dia berteriak, kalau itu omong kosong konyol yang tidak masuk akal, tapi tiba-tiba, pisau di tanah mulai melayang sendiri dan kembali ke genggaman si tokoh utama. Bocah itu mengambil senjatanya kembali dengan serius. Musuhnya bertanya, apa dia mau balas dendam, tapi ada alasan lain. Lalu dia teringat boneka kelinci milik gadis kecil yang dulu gagal diselamatkannya. Sumpah, di momen ini amarahnya langsung meluap. Dia menegaskan harus merebut kembali sesuatu dari para bajingan itu, bahkan jika harus meratakan organisasi Guardian sampai jadi abu. Kaget mendengar rencana itu, si tentara bayaran bertanya, apa dia waras ingin menghancurkan seluruh sindikat sendirian? Sambil terkapar, dia memperingatkan kalau masih banyak agen elit lain di Guardian yang sama kuatnya. Sebelum tamat, pria itu mengejek si tokoh utama tidak akan bisa mengubah apapun sendirian. Tanpa belas kasihan, si bocah langsung melancarkan tebasan terakhir yang mematikan kepada mantan rekannya. Setelah musuhnya tumpas, dia hanya terdiam memperhatikan kelopak mawar berguguran di sekitarnya dengan tatapan dingin dan penuh tekad. Dia menyuruh bajingan itu untuk menonton semua aksinya dari neraka. Layar menampilkan ruang rapat berisi bayangan para petinggi penting. Wanita berambut pirang berjalan mendekati pria di singgasana besar dan menyapanya dengan nama Dahlia. Pria bermata tertutup kain itu mengabarkan kalau agen elit mereka baru saja tewas. Wanita di sebelahnya langsung terkejut. Sementara sang bos bertanya, apa dia masih ingat mantan anggota sindikat mereka. Dahlia membahas sosok penyelamat wanita itu dulu. Wanita itu pun memejamkan mata bernostalgia. Sebelum sang bos sendiri mengaku dialah yang melenyapkan pria itu. Anggota rapat bertanya-tanya apakah polisi Jepang atau militer Amerika Serikat ikut campur. Sebagian lagi meragukan ada orang luar yang mampu mengalahkan tentara bayaran elit mereka. Sang ketua, Dahlia, merenungkan situasi ini dengan wajah masam. Jarinya mengetuk sandaran tangan. Kesal karena ada pengganggu di wilayah kekuasaan barunya. Dia menyimpulkan ada rumput liar pengganggu yang sedang tumbuh di halaman belakangnya. Dahlia langsung memerintahkan wanita pirang untuk memanggil agen bunga pemakaman lain dan memberi tenggat waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Perintahnya mutlak, habisi tanpa sisa. Layar pun berganti ke kilas balik masa lalu, si tokoh utama di tengah kobaran api. Dalam narasinya, dia mengaku sejak kecil terpaksa bertahan hidup sendirian di tengah medan perang yang kejam. Dia tidak pernah tahu wajah orang tuanya, hanya dikenal sebagai yatim piatu tanpa keluarga dan masa depan. Tapi suatu hari, seorang pria misterius datang mengubah takdirnya. Sambil memegang senjata, pria itu menyodorkan 2 pilihan hidup atau mati. Mati di selokan kumuh, atau menjadi agen dan bertarung bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Sadar harus memilih demi bertahan hidup, si bocah tanpa ragu langsung mengambil perlengkapan tempur itu dan memilih opsi kedua. Suara instrukturnya terus terngiang, melarangnya ragu saat menyerang musuh. Si tokoh utama lalu teringat kembali latihan kerasnya dulu dalam menembak target dengan akurasi mematikan. Sang instruktur selalu berteriak agar dia terus bergerak lincah menghindar. Faktanya, Guardian bukan sekadar sindikat tentara bayaran biasa. Mereka menyebut diri pelindung perdamaian dunia. Organisasi ini bekerja di balik bayang-bayang demi melenyapkan berbagai ancaman global. Target utama mereka adalah para diktator kejam, bos mafia besar, teroris, serta gembong dunia kriminal yang merusak tatanan masyarakat dari dalam. Mereka sangat percaya kalau aksi pembunuhan oleh para agen bunga pemakaman bisa mencegah terjadinya perang besar. Dengan begitu, mereka mengklaim telah menyelamatkan banyak nyawa lewat pengorbanan kecil demi kedamaian bersama. Si bocah waktu itu cuma bisa patuh seperti robot tanpa emosi. Hidupnya berjalan monoton layaknya mesin. Sampai datang satu misi yang mengubah segalanya secara total. Sejak hari itu, takdirnya berubah. Setelah 20 tahun mengabdi di Guardian, dia melanggar perintah untuk pertama kali, dan semua itu dipicu seorang gadis kecil yang membuatnya mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Tubuhnya melemas terkena gas saraf beracun, namun di ambang maut, dia menyerahkan paket pada si gadis kecil dan menyuruhnya lari. Dengan pandangan kabur, dia meminta si bocah mengganti nama dan hidup tenang jauh di sana. Entah kenapa dia melakukan kebodohan ini,
Tapi si gadis kecil malah merobek gaunnya, lalu menyerahkannya dengan tatapan mantap. Dia menegaskan tidak akan pergi tanpanya. Apapun yang terjadi, sambil menangis sesenggukan. Dia bertanya bagaimana cara menyelamatkannya dari takdir mengerikan yang sudah di depan mata. Saat itu juga, si agen sadar apa yang harus dia lakukan demi melindunginya. Sorot mata tulus bocah itulah yang membelokkan tujuannya dan membuatnya berpindah kubu. Sekarang, kita ke sebuah gubuk terbengkalai tempat si jagoan perlahan memulihkan lukanya. Di sekelilingnya berserakan botol tetes mata yang menyelamatkan nyawanya. Dia menjelaskan cairan itu mengandung asam sulfat dan atropin, bahan kimia keras yang mampu menetralkan efek mematikan dari gas saraf. Padahal mereka cuma punya waktu 20 menit, tapi bocah itu berhasil melakukan hal mustahil. Sendirian saja, dia mengumpulkan semua obat itu demi pelindungnya. Dia nekat menerobos kepungan musuh tanpa peduli nyawanya sendiri. Dia sama sekali tidak memikirkan keselamatannya, hanya fokus menjaga sang pelindung agar tetap hidup, sambil memulihkan diri. Dia menyuruh gadis kecil itu beristirahat, karena kondisi sekitar sudah cukup aman. Dia lalu bertanya, apakah si bocah menyesal telah membuang kesempatan untuk kabur. Dengan sangat percaya diri, dia menjawab tidak butuh kesempatan itu, karena sang pelindung akan selalu menjaganya. Tapi dia buru-buru memperingatkan bahwa dia hanyalah tentara bayaran, bukan keluarga atau walinya. Bocah itu langsung cemberut manis. Si jagoan membatin dirinya yang dulu tidak akan membiarkan kebiasaan ini. Meski begitu, dia mengelus kepalanya sambil menggerutu bahwa berutang budi pada anak kecil adalah hal paling menyebalkan. Jadi, dia pun berjanji menjaganya sampai benar-benar bebasi di akhir masa baktinya sebagai agen tempur legendaris. Dia justru terjebak melakukan hal yang tak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Sambil tersenyum lebar, gadis kecil itu mengangguk bahagia. Janji pertamanya pun resmi tercipta. Tiba-tiba saja, suasana berubah total saat suara melengking berteriak menyuruh kakaknya yang bodoh untuk segera bangun tidur. Detik berikutnya, jagoan kita terkena pukulan telak dan terjatuh dari kasur dengan wajah super bingung. Dia tersentak bangun, lalu menyadari sudah 17 tahun berlalu sejak kekalahannya dulu. Msake, adik barunya, berteriak kesal karena dia bakal telat sekolah sebab jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Dia meminta maaf dan segera bersiap-siap, karena entah alasan apa sekarang dia harus hidup sebagai pelajar SMA biasa. Saki tiba-tiba menatapnya dengan pandangan penuh rasa cemas, lalu mengajaknya bicara serius. Dia menuduh kakaknya bertingkah sangat aneh sejak terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Saki juga mengungkit kalau kemarin dia pulang larut malam dengan sekujur tubuh yang bau asap menyengat. Dalam hatinya, dia ingat membakar mobil demi memusnahkan bukti, dan disinilah adiknya mulai curiga kalau dia berteman dengan berandalan. Panik pun langsung melanda si mantan agen kita ini. Dengan gugup, dia mengarang cerita konyol tentang acara bakar-bakar di rumah teman sampai tengah malam. Tapi Msaki langsung menyergap karena dia benci sayur, membuat sang kakak berkilah seleranya berubah pasca kecelakaan. Dia bahkan memakai teori ilmiah palsu tentang jaringan otaknya yang terprogram ulang akibat benturan. Sang adik hanya diam membisu sambil menatapnya dengan tatapan super curiga. Malas berdebat panjang, Msaki akhirnya menyuruhnya segera turun ke bawah untuk sarapan sebelum makanannya mendingin. Begitu adiknya pergi, dia menghela napas lega dan membatin kalau Msaki ini kelewat cerdas untuk ukuran anak sekolah. Dia menyadari hidup barunya tampak berjalan sangat normal dari luar. Namun saat menatap foto keluarga barunya, dia harus mengakui bahwa semua ini terasa sangat palsu. Dia heran mengapa kesadarannya dari 17 tahun lalu bisa nyasar ke raga ini. Dia mengambil bingkai foto untuk melihat keluarga Kai lebih dekat, lalu menyimpulkan bahwa dia tidak sekadar membajak tubuh ini karena ingatan asli milik Kai masih tersimpan di kepalanya. Semuanya berawal dari insiden jatuh 10 hari lalu, setidaknya, begitulah kata semua orang di sekitarnya. Dia penasaran, apakah benturan keras itu yang memicu bangkitnya memori dari kehidupan lamanya. Di dalam kamar, cowok itu tiba-tiba mendengar bunyi notifikasi dari komputernya. Dia memutuskan untuk menunda semua pertanyaan misterius itu, karena ada urusan jauh lebih mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan fokus, dia bersiap melancarkan tahap berikutnya dari rencana besarnya. Sambil duduk tenang di depan meja, dia mengenakan pelantang telinga dan mulai sibuk mengoperasikan laptopnya. Lewat panggilan suara,
Seseorang memberitahu bahwa proses analisis data sudah rampung sepenuhnya. Jagoan kita langsung teringat chip yang dia ambil dari jasad Dahlia usai pertarungan mereka. Dia sempat mengamankan barang berharga itu tepat sebelum melenyapkan semua bukti bentrokan. Di dalam saku mantel sang agen, dia menemukan benda yang sangat tidak terduga, sebuah jam saku antik yang ternyata menyembunyikan chip data rahasia di dalamnya. Si karakter utama memuji kecepatan kerja kontaknya yang mengaku telah mengerahkan seluruh sumber dayanya. Teman peretasnya itu mengaku sempat shock luar biasa saat dihubungi kembali setelah lebih dari 10 tahun menghilang tanpa kabar. Namun, karena sekarang dia tahu Nightshade masih hidup dan baru saja membereskan Dahlia, keraguannya langsung sirna. Sebelum menyerahkan datanya, si peretas memintanya menjawab beberapa pertanyaan penting. Dia ingat betul 17 tahun lalu. Nightshade membangkang perintah eliminasi target hingga akhirnya dinyatakan gugur. Dia penasaran bagaimana tentara bayaran legendaris itu bisa tetap berkeliaran setelah sekian lama, dan apa alasannya kembali menunjukkan taring tajamnya kepada organisasi lamanya tersebut. Sang informan menebak, apakah semua ini gara-gara gadis kecil bernama Lilia. Dia membeberkan bahwa pasca kekalahannya dulu, organisasi Garden mengambil bocah tersebut. Lilia kemudian dibesarkan di dalam sindikat sebagai semacam simbol kekuasaan mereka. Selama 17 tahun, dia hanya dijadikan pajangan cantik di hadapan publik, padahal di balik layar, dia sama sekali tidak punya kebebasan dan hidup bagai tawanan basi. Sang peretas juga mendengar selentingan kabar kalau dia diperlakukan dengan sangat kejam. Jadi, dia menyimpulkan tujuan kembalinya sang agen hanyalah untuk merebut Lilia dari cengkeraman organisasi Garden. Dengan tatapan sayu penuh penyesalan, si karakter utama teringat kembali pada janji suci yang pernah dia ucapkan dulu. Senyuman lugu Lilia adalah satu-satunya bahan bakar yang membuatnya terus maju bertarung. Si peretas heran kenapa mesin pembunuh, tanpa emosi sepertinya, mau melakukan itu, sebelum ucapannya mendadak dipotong paksa. Nightshade langsung mengingatkan aturan basic, agar tidak ikut campur urusan orang. Bayangkan sedingin apa tatapannya saat itu, hingga si informan langsung bungkam, 1000 bahasan, untungnya dia paham, lalu bersedia mengirim datanya. Dia membocorkan bahwa chip itu berisi daftar target eliminasi Dahlia berikutnya, dan salah satu nama di sana adalah seorang gadis muda. Berbekal informasi berharga ini, jagoan kita bersiap bergerak demi meluncurkan rencana besarnya. Kamera kini menyorot sekolah khusus perempuan yang sangat mewah, tempat para siswi pulang dengan riang gembira. Akademi Putri Saint Anne merupakan sekolah menengah elit bagi anak-anak konglomerat terpandang di kota. Seorang gadis berambut panjang berjalan anggun melewati halaman sekolah sementara murid lain menatapnya penuh kekaguman. Teman-temannya melambaikan tangan sambil memanggil namanya, Akari, dan mendoakan harinya menyenangkan, dengan senyum manisnya yang khas. Dia balik melambaikan tangan, agar semuanya berhati-hati di jalan pulang. Seluruh siswi benar-benar terpesona oleh kecantikan dan kelembutan hatinya, selalu kagum kemanapun dia melangkah. Akari memang gadis paling populer di sana, sangat dikagumi semua orang tanpa terkecuali. Dari seberang jalan, jagoan kita mengamati situasi dari kejauhan dengan ponsel di tangannya. Dia mempelajari berkas tentang Akari Shido, putri mendiang pemimpin sindikat Shido yang kuat. Gadis itu kini menjadi pewaris tunggal dari salah satu kelompok dunia bawah terbesar di Jepang. Ayahnya adalah pemimpin generasi ketiga dari organisasi tersebut yang meninggalkan warisan kekuasaan sangat besar, dan hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa organisasi Garden kini berusaha melenyapkan gadis malang itu. Si karakter utama menyadari kenyataan pahit, saat ini, dia hanyalah seorang siswa biasa yang harus menghadapi sindikat berskala global. Musuh-musuhnya punya pengaruh kuat atas elit politik dan korporat di puluhan negara, lengkap dengan agen-agen berkemampuan di luar nalar manusia. Makanya, dia berniat memanfaatkan bahaya yang mengancam gadis itu sebagai batu loncatan bagi rencana besarnya. Di tengah kobaran api, lambang Garden hangus terbakar, memperlihatkan tekadnya yang membara. Dia akan memakai peluang emas ini untuk meletakkan fondasi guna meruntuhkan organisasi Garden sampai rata dengan tanah. Sementara di seberang jalan, dia terus mengawasi Akari yang sedang berpamitan. Menurutnya lucu sekali melihat putri bos mafia bersekolah di tempat yang sangat ketat dan anggun seperti itu. Dengan seringai sinis, dia menghampiri salah satu pengawal pribadi gadis itu dan mulai memprovokasi pekerjaannya. Dia menyapa pria itu dengan nada menantang meski punggungnya masih membelakangi lawan. Sang pengawal langsung berbalik menghadapnya sambil memperingatkan
bahwa dunia mereka bukanlah tempat bermain anak bawang. Dia menegaskan bahwa bocah ingusan yang tidak pernah memegang senjata hanya akan menjadi santapan empuk di jalanan. Dengan tatapan mata dingin yang mengintimidasi, si jagoan membalas bahwa dia sudah siap melakukan aksi panggung terbaiknya, tepat sebelum baku hantam dimulai. Seorang pria lain muncul menyuruh mereka berhenti. Pria yang baru datang itu bertanya untuk siapa dia bekerja dan mengapa mengincar nona muda mereka. Jagoan kita menjawab santai bahwa dia sebenarnya tidak mengincar gadis itu, melainkan justru mengincar mereka. Sang pengawal menegaskan dia tidak butuh penjelasan bertele-tele dan langsung memasang kuda-kuda bertarung. Dengan kepalan tangan erat, dia maju sembari mengancam akan menghajar habis-habisan sampai mulutnya jujur. Pria itu melayangkan tendangan sangat keras. Namun si karakter utama berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Memanfaatkan segudang pengalaman berharga dari kehidupan lamanya, dia langsung mengenali gaya bertarung tinju itu. Sang penjaga keamanan langsung menerjangnya kembali dengan serentetan pukulan kombinasi yang luar biasa cepat. Kesal karena serangannya meleset terus, si pengawal mengumpat dan menyebut bocah itu songong. Dia lalu mencoba sapuan bawah untuk merusak keseimbangan lawan. Tapi tokoh utama kita dengan gesitnya tinggal mundur selangkah saja. Si bodyguard berteriak menyuruhnya berhenti main-main, lalu melayangkan jotosan lurus, tapi si bocah menahan tinju itu dengan satu tangan saja, menghentikannya seketika. Gerakannya cepat sekali. Dia mengunci lengan lawan dan siap membalas. Detik berikutnya, tangan satunya langsung mencengkeram leher si pengawal, sampai dia susah bernapas. Si bodyguard benar-benar shock melihat kekuatan dan teknik luar biasa dari seorang murid muda ini. Cukup sekali gerakan, si bocah langsung membantingnya keras ke lantai. Tamat sudah. Dia lalu mendekat dan menyuruhnya santai saja karena dia bukanlah musuh di sini. Pengawal itu hanya bisa melongo bingung, tidak sempat merespons situasi yang mendadak ini. Tiba-tiba, terdengar teriakan tegas menyuruh mereka segera berhenti bertarung. Sambil terkapar di tanah, si pengawal terkejut melihat nona mudanya ada di sana. Akari berjalan mendekat dengan langkah mantap dan tatapan yang sangat serius. Dia melotot ke arah tokoh utama kita, menyuruhnya segera melepaskan kata juri. Saat itu juga dalam hati, si bocah tersenyum sambil membatin, kalau gadis ini berani juga. Si bocah setuju melepaskannya, asalkan gadis itu mau mendengarkan penjelasannya dulu. Dia pun mengajaknya minum teh bersama, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Akari memejamkan mata sejenak, memikirkan tawaran mendadak tersebut. Setelah membulatkan tekad, dia menyuruh si bocah mengikutinya ke tempat yang lebih privat. Mereka menyusuri sebuah gang sempit hingga akhirnya tiba di lokasi yang cukup tersembunyi. Papan namanya menunjukkan cafe bar bernama Savannah. Begitu masuk, si bocah memuji suasananya yang asyik, tapi merasa tempat seperti ini agak kurang cocok untuk seorang nona muda. Dengan kesal, si bodyguard mulai mengumpat. Tapi Akari langsung memotongnya dan menyuruh si bocah langsung bicara ke intinya saja. Dia meraih cangkir tehnya, siap mendengarkan apa yang ingin disampaikan orang asing ini. Akari langsung bertanya apa alasannya mendekatinya dan apa sebenarnya maunya. Si bocah pun mengungkapkan kalau targetnya bukanlah dia, melainkan pembunuh bayaran yang saat ini sedang memburunya. Menurutnya, Akari pasti sudah tahu alasan dia diingkar. Bahkan pengawalnya pun tidak akan sanggup melindunginya dari Funeral Flowers. Nona muda itu langsung terkejut saat mendengar nama sindikat legendaris tersebut. Si bocah menjelaskan kalau agen andalan mereka, bahkan seluruh pasukan mafia sekalipun tidak akan punya kesempatan menang. Dengan tatapan penuh curiga, Akari memperhatikan si bocah sambil mencoba mencerna semuanya. Lalu bertanya siapa sebenarnya dia ini. Tokoh utama kita membalas dengan tatapan tenang, misterius. Dia menegaskan kalau dirinya bukanlah teman, melainkan musuh dari musuh gadis itu. Sambil tersenyum meremehkan, dia menawarkan diri untuk membereskan Funeral Flowers. Nah, perhatikan ini, si bodyguard langsung naik darat, tapi si bocah malah melotot tajam menyuruhnya diam jika ingin selamat. Tatapannya berkilat merah, dan aura mengintimidasi langsung membuat si pengawal kaku tak berkutik. Dia dibuat bungkam, tidak bisa berkutik menghadapi tekanan sekuat itu, hingga akhirnya duduk kembali. Karena sadar betapa berbahayanya bocah di depannya ini. Masih merasa ragu, Akari bertanya kenapa dia harus mempercayai omongannya. Si bocah lalu mengungkapkan fakta bahwa Funeral Flowers adalah pihak yang melenyapkan 3 petinggi di Yokohama. Pengawal itu terkejut,
Karena insiden besar itu sama sekali tidak pernah masuk berita, si bocah menjelaskan kalau informasi tersebut sengaja ditutup rapat. Para target dihabisi dengan pistol Desert Eagle oleh agen sindikat berkode nama Dahlia. Kata juri panik dan bertanya dari mana dia bisa tahu detail yang sangat rahasia itu. Tokoh utama kita kemudian melemparkan pistol milik Dahlia ke atas meja, lalu mengaku dialah yang sudah melumpuhkannya. Dia menyarankan mereka memeriksa uji balistik senjata itu lewat koneksi polisi mereka, lalu menambahkan bahwa para pembersih yang dikirim untuk merapikan TKP juga sudah dia bereskan sekalian. Si pengawal menuduhnya sebagai pelaku asli di balik tewasnya para petinggi itu. Dengan nada sangat sinis, si bocah balik bertanya, apakah dia pikir dirinya seniat itu melakukan semua ini hanya demi Akari. Mata Akari membelalak saat akhirnya dia bisa memahami seluruh situasinya. Mengambil keputusan, dia memilih untuk mempercayai cerita si bocah. Membuat kata juri langsung shock. Dia lalu menyuruh kata juri menyiapkan mobil karena mereka akan kembali ke kediamannya. Meski ragu, si pengawal terpaksa menurut. Dan mereka pun segera berangkat menuju kediaman Shida. Sesampainya di rumah, Akari bersama bodyguardnya menunggu di sebuah ruangan dengan atmosfer yang terasa sangat tegang. Kata juri sangat menantang keputusan membawa bajingan mencurigakan itu masuk ke rumah mereka. Tepat saat itu, si bocah melangkah masuk dan memuji kemewahan rumah mafia tersebut. Sambil bertanya dengan senyum menyindir, apakah keramik trikolor di lobi itu asli? Akari membenarkan hal itu. Membuat si pengawal berteriak murka menanyakan, siapa yang membiarkan orang asing ini keluyuran? Tanpa memedulikan si bodyguard, tokoh utama kita langsung menilai sistem keamanan tempat itu hanya lewat sekali pandang. Dia memperhatikan penjaga yang berpatroli di taman dan gerbang depan mansion, kamera pengawas pun terdeteksi, lengkap dengan petugas di ruang monitor. Kata juri dibuat tercengang melihat betapa cepatnya dia membaca seluruh sistem pertahanan mereka. Si bocah lalu menyindir bahwa rompi anti peluru yang dipakai Akari cuma berfungsi layaknya jimat keberuntungan belaka, membuat gadis itu takjub. Tokoh utama kita memperingatkan kalau musuh yang datang bukanlah preman biasa dan menyuruh mereka segera mengungsi, dan gila sih kita langsung diperlihatkan seekor tikus yang mati terinjak tumit, sepatu hak tinggi di sudut gelap. Sosok misterius melangkah anggun dan penuh keyakinan menembus kegelapan. Ternyata dia adalah seorang wanita berpakaian tradisional yang membawa aura mengintimidasi yang sangat berat. Sambil tersenyum mengerikan, dia menyiapkan pisaunya dan bersiap untuk berburu. Tokoh utama kita kembali menegaskan peringatannya demi keselamatan mereka sendiri. Namun si pengawal malah tidak terima diperintah begitu saja oleh orang asing. Si bocah berkata, kalau mereka semua tidak berguna di hadapan Funeral Flowers dan hanya akan mati koyong. Kata juri langsung mencengkeram kerah bajunya sambil berteriak, kalau mereka rela mempertaruhkan nyawa demi bos mereka. Akari melerai dan memerintahkan bodyguardnya untuk menuruti apa kata si bocah. Lewat senyumnya yang lembut namun tegas, dia meminta pengawalnya tersebut untuk segera melaksanakan instruksi tadi. Dengan berat hati, si bodyguard akhirnya setuju lalu bergegas keluar. Di luar, penjaga lain sempat bingung, tapi kata juri langsung membungkam protes mereka. Dia kemudian memberitahu Akari kalau semua anak buah sudah dipulangkan. Walau begitu, dia tetap tinggal untuk bertarung sendiri demi membuktikan loyalitasnya. Si bocah heran dengan sikap kooperatifnya, lalu bertanya kenapa dia bisa begitu percaya padanya. Akari menjelaskan walau tidak tahu soal Funeral Flowers, dia sadar penjaga biasa tidak akan sanggup melawan mereka. Baginya, urusan menghadapi pembunuh profesional memang harus diserahkan ke tangan profesional lainnya. Si bocah bertanya apa yang membuatnya yakin kalau dia adalah agen seperti mereka. Dengan penuh keyakinan, Akari menjawab bahwa itu karena dia sudah pernah melihat sosok aslinya secara langsung. Tatapan matanya saat mengunci kata juri terasa persis sama dengan sosok itu. Tatapan yang tidak peduli pada masa lalu ataupun masa depan, melainkan fokus penuh pada saat ini, layaknya predator yang sedang mengunci mangsanya. Dengan pipi sedikit merona, dia mengakui kalau mata si bocah sebenarnya agak berbeda jauh dari tatapan dingin tanpa emosi dari seorang pembunuh yang merenggut nyawa orang tanpa perasaan. Ada kobaran api di mata itu, sangat membara, sesuatu yang membuatnya penasaran. Rasa benci mendalam dan tekad kuat untuk mencapai tujuan apapun risikonya. Ambisi yang meledak-ledak itu membuat dirinya merasakan sebuah ikatan yang aneh, dan itulah alasan utama kenapa dia memilih mempercayakan keselamatannya padanya.
Tokoh utama kita memahami alasannya dan menerima kerjasama mendadak ini. Dia lalu bertanya tentang agen yang dimaksud, yang memiliki tatapan mata serupa dengannya. Akari pun menceritakan bahwa dia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya, sang pemimpin kelompok Cetan, tewas mengenaskan. Karena penasaran, si bocah bertanya sosok pembunuh seperti apa wanita itu sebenarnya. Akari menggambarkannya sebagai seorang wanita tua yang anggun dengan senyum ramah di wajahnya, datang menemui sang ayah layaknya seorang sahabat lama. Namun hanya dalam sekejap mata, kunjungan santai itu langsung berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan saat wanita itu menunjukkan jati diri aslinya. Bergerak dengan kecepatan gila, dia menghabisi seluruh pengawal pribadi sang ayah tanpa sisa. Terkejut mendengar penjelasan itu, tokoh utama kita langsung memotong ucapan Akari untuk memastikan apakah senjata wanita itu memiliki ukiran bunga lili laba-laba merah. Dengan kaget, Akari bertanya bagaimana dia bisa tahu detail sespesifik itu. Melalui deskripsi senjata tadi, si bocah langsung mengenali siapa sosok pembunuh tersebut dengan tatapan mata penuh amarah. Dia gak percaya nenek itu masih aktif setelah sekian lama. Tiba-tiba, dia membungkuk kesakitan, sadar ada yang gak beres dengan tubuhnya. Akari yang melihat itu, langsung panik dan bertanya apa yang terjadi padanya. Sambil megap-megap kehabisan napas, dia cuma bisa bertanya benar apa itu. Tiba-tiba si nenek pembunuh muncul di depan mereka sambil nyengir licik. Di dekatnya, kata Jerry sudah babak belur terkapar di lantai. Si nenek tua malah berkomentar kalau mansion ini rasanya mirip sarang laba-laba karena penuh jebakan. Dia bahkan bisa melihat sisa-sisa jebakan di mana-mana. Sambil mengancam, dia memaksa kata Jerry membocorkan siapa lagi yang sembunyi di rumah ini. Dengan senyum super sadis, dia memamerkan jarumnya dan bilang mau main game cabut kelopak bunga. Si nenek melempar jarum-jarum mematikan itu, membuat pengawal malang tersebut langsung menjerit kesakitan saat jarumnya menancap telak. Tapi kata Jerry tetap setia dan menolak menyerah. Tiba-tiba, Akari melompat menyerang si nenek pakai pedang demi melindungi pengawalnya. Dengan tatapan tajam, gadis itu pamer kemampuan pedang dan tekad bajanya. Si nenek pun langsung mengenali Akari sebagai gadis kecil yang dulunya rajin mengumpulkan laporan tanpa terlambat. Kata Jerry berteriak menyuruh bosnya mundur dan berhati-hati. Tapi si nenek telanjur menangkis serangan Akari, dan bentrokan sengit di antara mereka pun resmi dimulai. Hebatnya, dia bisa menahan tebasan pedang cuma bermodal jarumnya saja. Akari mulai kesal, karena serangannya gak ada yang mempan ke veteran tangguh ini. Sambil mengejek, si nenek bilang ini malah menghemat tenaganya untuk berburu. Secepat kilat, dia bergerak dan menebas kata Jerry yang mencoba melindungi Akari. Si nenek berkata dia ingat anak kucing kecil yang dulu suka mengintip dari lemari, dan memuji bagaimana anak itu tumbuh dewasa dengan mata yang mirip ayahnya. Sambil tersenyum mengerikan, dia bilang mata itu terlihat sangat lezat. Mendadak si agen merasakan hawa keberadaan lain dan berbalik dengan heran. Akari memanfaatkan celah itu untuk menyabetkan pedangnya dengan cepat. Tapi si nenek menghindar dengan mulus lalu bersiap membalas secara mematikan. Akari dan kata Jerry cuma bisa menonton tanpa bisa berkutik melawan agen sekuat itu. Beruntung, si tokoh utama akhirnya muncul sambil mengeluh melihat kekacauan di depannya. Dia mengomel harusnya Akari bersikap manis seperti gadis yang dilindungi. Dengan matanya yang menyala marah, dia menatap tajam si nenek, siap bertarung habis-habisan. Si nenek bersiap tarung sambil menggenggam jarum dan bilah senjatanya, yang mulai memancarkan energi hitam pekat. Sementara itu, si bocah membalas tatapan musuhnya dengan dingin, dan tanpa rasa takut sedikit pun. Kalian lihat sendiri kan karisma gila bocah ini, saat melangkah maju, untuk memulai duel mode penentu nasib mereka semua. Akari dan kata Jerry menonton dengan tegang, masih syok dengan kedatangan agen tangguh itu. Si nenek sudah pasang kuda-kuda menyerang, tapi si bocah cuma menatapnya dengan sangat tenang. Dalam hatinya, si nenek sadar bocah ini bukan pemuda biasa. Dia memakai bela diri praktis yang dirancang khusus untuk melawan senjata tajam. Alasannya simpel saja, karena gak ada orang waras yang menangkis pedang pakai tangan kosong. Apalagi ada pembuluh darah besar di lengan. Sekali gores bisa langsung tamat, makanya saat dia sengaja menurunkan pertahanan, sebenarnya dia sedang menyiapkan taktik licik yang berbeda. Dia memancing musuh untuk mengincar dada atau lehernya, lalu meluncurkan serangan balik mematikan saat jaraknya sudah dekat. Teori ini memang kelihatan mudah, tapi mempraktikannya benar-benar butuh nyali tingkat dewa. Sengaja membuka celah di depan senjata tajam itu benar-benar gila.
Sadar bocah itu mengincar serangan balik, si nenek memutuskan untuk bergerak jauh lebih waspada. Mendadak si nenek berteriak kaget melihat keberanian bocah itu. Dia melemparkan topinya untuk mengalihkan fokus lalu merangsak maju, merunduk di bawah sabetan pedang, lalu menyerang bagian bawah tubuhnya. Keduanya bergerak secepat kilat, saling jual beli pukulan dan menghindar bergantian. Si bocah sempat bergumam dia pikir trik melempar topi tadi bisa langsung membuatnya lengah. Si nenek mengejeknya sebagai bocah songon karena berani menyerang duluan, tapi sedetik kemudian, dia shock berat setelah menyadari serangan si bocah tepat mengenai saraf peroneal kakinya. Dia menjelaskan kalau saraf peroneal adalah titik vital yang bisa melumpuhkan gerakan kaki. Sambil menyeringai, dia memuji pengetahuan si nenek dan mengejeknya sebagai lansia sok tahu. Merasa kesal, si nenek bilang bocah ini mengingatkannya pada sosok pria yang sangat menyebalkan. Ingatannya lalu melayang ke kejadian 20 tahun lalu saat dia masih menjadi instruktur pelatihan yang mengajari seorang bocah cara memegang pedang. Dia menjelaskan kalau teknik pedang bukan soal kekuatan kasar, melainkan menciptakan aliran dalam pertarungan. Mata pisau harus meluncur alami mengikuti arah aliran gerakan tersebut. Rupanya, anak kecil di ingatan itu adalah si tokoh utama di kehidupan masa lalunya. Karena kesal muridnya tidak serius belajar, si nenek memutuskan memberi pelajaran fisik yang berharga. Mengingat kembali latihan brutal di masa lalunya, si bocah kini bersiap untuk bertarung sungguhan. Sambil tersenyum menantang, dia mengejek kalau dia sudah paham dasarnya, lalu menyuruh si nenek mengajarinya jurus berikutnya. Si nenek ingat betul betapa monsternya bocah ini saat mempelajari keahliannya. Bocah nakal itu bahkan melampauinya hanya dengan sekali lihat. Demi tetap berada di depannya, dia terpaksa harus mengasah kemampuannya di medan tempur sungguhan. Semua itu dilakukan agar dia bisa menyempurnakan tarian bayangan sejatinya. Sekarang, si nenek mulai fokus penuh dan bersiap melawan mantan muridnya dengan seluruh kekuatannya. Mereka berdua saling menatap dalam keheningan, bersiap untuk bentrokan terakhir yang akan menentukan segalanya. Si bocah berbisik, kalau sejujurnya dia tidak pernah membenci nenek itu. Dia lalu teringat nasihat lamanya tentang cara menghancurkan tekad bertarung musuh secara langsung. Agen tua itu shock berat dan tidak percaya mantan muridnya masih mengingat kalimat itu. Dengan mata merahnya yang menyala, si bocah langsung melesat menyerang dengan kecepatan luar biasa. Si nenek mendadak bingung dengan gerakan tiba-tiba yang tak terduga ini. Meski diserang dengan senjata darurat, dia masih bisa menghindar bermodal pengalamannya, tapi si bocah cerdik malah mengincar saraf peroneal kakinya lagi, sampai lumpuh total. Siapa sih yang gak ikutan, melongo melihat momen super epik saat dia melucuti senjata lawan, lalu menangkap pedangnya yang melayang di udara. Dia menggenggam senjata itu erat-erat, membuktikan kalau keadaan sekarang sudah berbalik total. Sekarang giliran si bocah yang memegang kendali. Leher si nenek sempat tergores sedikit, tapi dia sempat mundur sebelum luka itu fatal. Karena murka, si nenek langsung berputar menyerang bertubi-tubi agar bisa lepas. Gerakannya tampak seperti tarian maut dengan sabetan pedang di mana-mana. Si bocah langsung mengenali jurus Ivi itu dan memujinya karena masih selincah dulu. Jurus legendaris ini memang cuma bisa dipakai karena kelenturan sendi dan tendonnya. Gerakan andalan itulah yang membuatnya menjadi agen pembunuh yang sangat ditakuti. Untungnya, si bocah berhasil membaca polanya dan bersiap menyerang balik. Si nenek benar-benar shock melihat rahasianya terbongkar semudah itu. Dia mengejek si nenek apa yang akan dilakukan sekarang setelah identitas aslinya terbongkar. Agen tua itu hanya terdiam sambil memikirkan bagaimana bocah ini bisa sekuat itu. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, saat dia pertama kali melihat bakat bocah itu untuk menjadi mage dengan instingnya yang berteriak. Si nenek bersiap menghadapi skenario terburuk. Menyadari ancaman besar di depannya, dia bisa merasakan kalau pemuda ini adalah iblis haus darah yang siap bertarung. Dia sadar kalau bocah inilah monster sejati yang dia cari selama bertahun-tahun. Agen tua itu akhirnya memutuskan untuk melepaskan tarian sejatinya dengan lebih cepat dan indah. Dia bergerak dengan keanggunan mematikan layaknya sedang menari di ladang bunga bangkai. Dengan pandangan tajam, dia mengerahkan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Si bocah sangat ingat jurus pamungkas liar yang bernama tarian bayangan. Dia tahu itu adalah serangan terkuat mantan gurunya. Jadi dia langsung bersiap menahannya. Akari dan Kata Jeri benar-benar ketakutan melihat kecepatan dan keganasan serangan itu.
Si bocah mencoba fokus, dia memperingatkan dirinya sendiri agar jangan terkecoh oleh gerakannya, melainkan fokus pada ujung mata pisaunya. Bermodalkan kecepatan luar biasa, dia menghindar dan menangkis sabetan pedang itu pakai tangan kosong saja. Gerakannya benar-benar cepat, hingga mustahil dilihat mata telanjang. Biarpun sangat hebat, dia tahu satu kesalahan kecil saja bisa langsung membuatnya tamat. Sabetan pedang si pembunuh bayaran sempat menggoresnya, tapi dia tetap fokus bertarung tanpa lengah. Dia kesal, karena andai masih pakai tubuh lamanya, si nenek lincah ini pasti nggak bakal bisa menyentuhnya. Tiba-tiba dia sadar ada racun di mata pedangnya. Pantas saja, bunga lili laba-laba merah kan beracun. Pasti si nenek punya trik licik. Tapi si nenek malah menyuruhnya santai. Katanya racun itu cuma bikin ototnya lumpuh sementara. Lalu dia memamerkan bunga beracun lain bernama amaris yang biasa dipakai buat serangan diam-diam. Karena musuhnya sudah kaku tidak bisa bergerak, si nenek langsung maju buat memberikan tebasan terakhir yang mematikan. Kaki si bocah mendadak lemas sampai dia embruk ke lantai tanpa bisa menggerakkan satu otot pun. Melihat celah emas ini, si nenek pembunuh langsung bersiap menyerang dengan senyum kemenangan yang sangat menyebalkan. Dia merilis jurus tarian bayangan, menghujani si bocah dengan kombinasi serangan bertubi-tubi tanpa ampun, sebuah tebasan sempurna yang dirancang khusus biar targetnya mati tanpa sempat bertahan. Bilah tajam itu langsung mengarah ke leher si karakter utama yang pasrah di tanah. Sambil nyengir sombong, si nenek mengira pertarungan ini sudah selesai, tapi dugaannya salah besar karena si bocah kembali bikin kejutan dan berhasil menghindari tebasan maut itu secara ajaib. Si pembunuh bayaran shock berat karena jurus pamungkasnya bisa dihindari begitu saja. Dia melotot heran, tidak habis pikir bagaimana anak ini bisa bergerak secepat itu. Tiba-tiba, bayangan iblis mengerikan bangkit di belakang si bocah, menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tanpa basa-basi, si bocah langsung menjambak kerah baju si nenek dan membantingnya ke lantai sekuat tenaga. Tatapan matanya penuh amarah, membuktikan kalau sekarang giliran dia yang memegang kendali penuh atas pertarungan ini. Si nenek mengerang kesakitan, masih tidak percaya situasinya bisa berbalik secepat ini. Senjata andalannya terlepas, berputar di atas lantai sebelum akhirnya berhenti tepat di depan kaki si karakter utama kita. Gila sih, tonton terus bagian ini, karena dia benar-benar nggak punya rasa kasihan. Dia memungut senjata mantan gurunya dengan wajah jijik, lalu tanpa ragu menusuk dadanya. Untuk mengakhiri duel maut ini, si pembunuh bayaran cuma bisa melotot kagum di detik-detik terakhirnya. Si nenek akhirnya menerima kekalahan dari murid yang kini sudah melampauinya. Si karakter utama kemudian berbisik dingin bahwa sampai kapanpun, kemampuan si nenek tetap tidak akan pernah bisa mengejarnya. Sambil menahan pahit, dia berkata mereka akan bertemu lagi di akhirat. Wanita itu tersenyum tipis dan menjawab kalau dia bakal menunggu di tepi sungai Sanzu untuk tanding ulang. Di napas terakhirnya, dia bergumam kalau mekar dalam warna merah darah ternyata cukup indah juga. Akari dan Katagiri yang menonton dari jauh cuma bisa melongo syok tanpa bisa berkata-kata. Si bocah mencoba bangkit berdiri dengan tubuh terhuyung-huyung akibat pengaruh racun yang mulai bekerja. Dia meludahkan racun di mulutnya ke lantai, berusaha keras mengumpulkan sisa tenaganya. Setelah duel gila itu selesai, Katagiri mendekat dengan wajah panik lalu bertanya, apakah dia baik-baik saja dan sempat terkena racunnya. Si bocah jujur kalau kondisinya sedang buruk dan dia cuma bisa memperlambat reaksi racun lewat pernapasan. Dia memakai teknik pernapasan taktis agar detak jantungnya tetap stabil di tengah situasi kritis. Si pengawal berniat memanggil dokter pasar gelap yang biasa bekerja untuk kelompok Sidu, namun si bocah menolaknya karena tahu pengguna racun pasti selalu membawa obat penawarnya. Benar saja, saat menggeledah jasad si nenek, dia langsung menemukan penawar itu. Sambil memegang sebuah jam saku, dia berkata, kalau mereka baru saja mendapatkan petunjuk baru, dia yakin benda itu bakal mengungkap dalang di balik semua ini dan memperjelas alasan kenapa ada orang yang sangat ingin melenyapkannya. Alur cerita berpindah ke kediaman Sidu yang tampak sepi dan tenang. Di sana, Katagiri menatap Akari dengan pandangan yang penuh rasa khawatir sekaligus kagum. Kotak pertolongan pertama tampak terbuka di lantai dengan segala macam obat berserakan. Si nona muda dengan telaten mengobati luka-luka yang diderita pengawalnya. Begitu perbannya terpasang rapi, dia berkata, kalau luka itu setidaknya aman untuk sementara waktu. Si pengawal bertanya apakah nonanya baik-baik saja, lalu menyarankan agar mereka menyerah saja. Karena setelah melihat pertarungan mengerikan tadi,
Kata Giri sadar kalau si bocah itu memang bukan manusia biasa. Pertarungan tadi benar-benar berada di level yang berbeda, jauh di atas tawuran manapun yang pernah dia saksikan. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia merasa tidak berdaya untuk melindungi nona mudanya, dan dengan berat hati mengakui kelemahannya. Akari menatapnya dengan serius, karena tahu pengawalnya sudah berjuang mati-matian. Kata Giri menambahkan, bahkan jika mereka selamat hari ini, takdir Akari tidak akan berubah, dan dia sebaiknya jangan ikut campur lebih jauh. Dia memohon agar Akari pergi jauh-jauh sampai situasi mereda dan mencari tempat persembunyian yang aman. Namun, si bocah yang mendengarnya langsung menyahut kalau melarikan diri sebenarnya adalah pilihan yang masuk akal. Kaget setengah mati, si pengawal bertanya sejak kapan anak itu ada di sana tanpa ada yang menyadari kehadirannya. Si bocah dan si nona muda sempat saling bertatapan dalam diam sebelum dia menegaskan kalau Akari bukanlah gadis polos biasa. Dia adalah putri dari bos besar Shidu. Tato bertuliskan nama Shidu di punggungnya menjadi bukti nyata beban berat dari garis keturunannya. Takdir penuh kekerasan telah terukir dalam dirinya bagaikan kutukan yang akan terus memburunya seumur hidup. Kasal, kata Giri membentaknya agar jangan sok tahu soal kehidupan nonanya. Namun, si pemuda mengabaikan omelan itu dan langsung membeberkan kalau dia sudah menemukan nama orang yang menyewa para pembunuh bayaran tersebut. Akari dan pengawalnya langsung tercengang mendengar informasi yang sangat mendadak itu. Si bocah menjelaskan kalau dia berhasil meretas data dari jam saku tadi dan mengetahui siapa dalang aslinya. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia bertanya, apakah mereka tidak penasaran dengan sosok yang mengatur semua kekacauan ini? Karena sudah tidak sabar, Akari memintanya untuk berhenti bertele-tele dan cepat sebutkan namanya. Dia lalu memperlihatkan foto Carol, wakil ketua dari saudara angkat kelompok Shidu. Kata Giri berteriak tidak percaya dan menganggap ini lelucon konyol. Namun Akari menjelaskan kalau pria itu adalah pilihan ayahnya sendiri yang naik pangkat dengan sangat cepat. Carol sangat ahli dalam bisnis dunia bawah dan berhasil memperluas kekuasaan klan secara drastis lewat kasino dan arena pertarungan ilegal. Dia sukses meraup gunungan uang tunai. Padahal meski dia orang luar, posisinya sebagai petinggi klan sudah hampir pasti terjamin di masa depan. Si bocah pun menyimpulkan kalau pria itu tampaknya sudah bosan menunggu dan memilih untuk bertindak sendiri. Dia kemudian membongkar nama sindikat tempat bernaungnya pembunuh bayaran tadi, yaitu The Garden. Carol bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan sang bos besar beserta seluruh jajaran eksekutif veteran klan Shidu. Dia bahkan tega mengincar putri kandung bosnya sendiri agar bisa menguasai seluruh sindikat secara mutlak. Tujuannya adalah merebut tahta tertinggi, memakai seluruh aset Shidu untuk menguasai dunia bawah tanah, lalu bersembunyi aman di bawah perlindungan The Garden. Si bocah lalu menegaskan kalau tujuan pribadinya adalah menghancurkan semua rencana The Garden sampai hancur lebur. Sekarang, setelah semua rahasia gelap ini terbongkar, dia bertanya apa langkah yang akan diambil oleh Akari selanjutnya. Apakah dia akan tetap memilih kabur dan bersembunyi dari ancaman maut yang terus mengejarnya? Si nona muda mengepalkan tangannya dengan sangat erat di pangkuan, memperlihatkan keraguan serta pergolakan batin yang sedang dialaminya. Berbekal tekad kuat, dia langsung bangkit berdiri dan memintanya untuk tidak bicara omong kosong karena dia tidak akan lari. Pengawalnya mencoba menahan langkahnya, tapi keputusan si nona untuk menghadapi takdirnya sudah bulat. Akari berterima kasih atas kesetiaan pengawalnya, tapi menegaskan kalau dia harus mengambil keputusan sendiri. Dia menolak keras untuk kabur begitu saja tanpa tahu siapa sosok sebenarnya yang sudah membantai kedua orang tuanya. Dengan wajah penuh amarah, dia berkata kalau pilihan sekonyol itu sama sekali bukanlah jalan hidup klan Shidu. Si bocah tersenyum lebar melihat tekadnya yang akhirnya bulat, dan Akari menegaskan kalau sejak awal dia memang tidak pernah berniat untuk melarikan diri. Akari tahu betul kalau kekayaan keluarganya tidak dibangun dari bisnis yang bersih, dan jika suatu hari dia harus menerima hukumannya, dia siap. Tapi yang jelas, dia tidak akan membiarkan klan jatuh ke tangan seorang pengecut. Sambil menyeringai puas, si karakter utama akhirnya mengakui keberanian dan keteguhan hati si gadis. Akari kemudian menanyakan siapa nama aslinya, dan si bocah memperkenalkan dirinya secara singkat dengan nama panggilan Kei. Dia berkata kalau merahasiakan identitas asli adalah pilihan terbaik demi keselamatan mereka berdua. Setelah kesepakatan tercapai,
Akari resmi menyewa jasa si bocah sebagai tameng sekaligus senjata utamanya untuk menyingkirkan pengkhianat seperti Karoy. Sebagai bayaran, dia menawarkan kehancuran total kelompok The Garden dan berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan klan Shidu untuk membantunya. Mendengar itu, si bocah tersenyum puas karena transaksi menguntungkan ini menjadi awan yang sempurna untuk aksi balas dendamnya. Semua aset milik klan Shidu, mulai dari jaringan informasi mereka yang luas, suntikan dana tak terbatas, hingga koneksi kuat yang tersebar di seluruh dunia bawah. Bahkan pengaruh besar mereka di panggung politik serta korporat kini berada dalam genggamannya. Dia sadar tidak akan ada aliansi yang lebih hebat dari ini untuk meratakan The Garden sampai ke akar-akarnya. Dengan jabatan tangan, kesepakatan pun resmi dibuat dan kerjasama tak biasa mereka pun dimulai. Nah lo, sekarang adegan bergeser ke kantor mewah tempat Karoy menatap lampu kota. Dia heran kenapa pembunuh bayarannya belum memberi kabar. Lalu dia berbalik ke arah sosok berkerudung dan meminta pendapatnya tentang situasi ini. Terungkaplah seorang pemuda berambut pirang dan bermata biru bernama Campanula. Pemuda itu menjawabnya dengan nada yang sangat dingin dan sarkastik. Karoki bertanya, apakah dia belum mendengar kabar tentang keberadaan Deus? Dengan sangat tidak sopan, si rambut pirang bilang mengasuh nenek gila itu bukan tugasnya. Karoki menduga wanita itu kesal karena harus mengurus seorang anak SMA biasa. Tiba-tiba, ada tembakan yang menghantam dinding di sana dan membuat pemuda itu langsung terkejut. Dengan murka, Karoki berteriak agar dia menghentikan omong kosong itu dan menduga wanita itu mungkin sudah dihabisi. Campanula memprovokasinya dengan berkata mereka merasa sebagai agen terkuat, tapi Karoki langsung memotongnya dan memarahi pemuda itu dengan sangat keras. Sekejap saja, bocah itu sudah di belakangnya dengan pisau di leher. Karoki membeku, kecepatan dan keberanian tentara bayaran muda ini benar-benar tidak masuk akal. Bocah itu memperingatkannya agar tidak salah paham karena mereka hanya membantunya demi mencapai tujuan organisasi Garden sendiri. Dia menegaskan bahwa bunga pemakaman bukan mainannya. Memaksa Karoki meminta maaf dengan cepat. Sambil meninggalkan goresan kecil di leher sebagai peringatan, si pirang menyuruhnya menjaga mulut lain kali. Lalu dia mundur, dan Karoki menatapnya penuh rasa takut sekaligus amarah. Agen muda itu bersandar ke dinding, dengan tatapan penuh penghinaan dan kesombongan. Karoki memutuskan tidak peduli apakah ada anak sekolahan di sekitar mereka, karena itu tidak akan mengubah rencana besarnya. Semua petinggi veteran yang mengganggu sudah lenyap, membuat jalannya benar-benar mulus. Dia menyatakan, klan Shidu sekarang miliknya, dan dia akan memakai kekuatan itu untuk menguasai seluruh dunia bawah. Sambil menyeringai jahat, Campanula berkata semua akan dilakukan atas nama Garden. 2 hari kemudian, adegan beralih ke kasino bawah tanah yang sangat padat. Orang-orang bertarung dan bersenang-senang, dikelilingi kemewahan, serta ajang tamer harta. Roda roulette berputar, kartu-kartu dibagikan, dan adrenalin mulai memuncak. Seorang pria kaya merayakan kemenangan besarnya ditemani wanita cantik di sisinya. Sementara itu, seorang pelayan kasino yang anggun menyambut sekelompok tamu baru di pintu masuk. Karakter utama kita melangkah masuk ke kasino mengenakan setelan jas rapi bersama Akari dan pengawalnya. Dia langsung memindai sisi ruangan dengan pandangan tajam penuh perhitungan untuk memeriksa setiap detail. Tersenyum penuh percaya diri, dia mengumumkan hal penting, pertunjukan akhirnya dimulai. Kalian siap melihat bagaimana serangan balik gila ini menghancurkan markas musuh. Mesin slot dan meja roulette terus berputar tanpa henti di seluruh penjuru kasino. Kartu-kartu dikocok dan perebutan kekuasaan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Orang-orang kaya dan berkuasa sedang bersenang-senang dengan pasangan cantik mereka. Pemuda itu dan Akari berjalan melewati area permainan, menarik perhatian banyak orang di sana. Seorang wanita elegan memperhatikan gadis muda itu, lalu berbisik kepada pasangannya. Mereka pikir dia terlalu muda untuk berada di sana, tapi salah satu dari mereka merasa pernah melihatnya. Kata juri mengeluh bahwa mereka menarik terlalu banyak perhatian, tapi bocah itu mengabaikannya. Dengan seringai puas, dia berkata semua berjalan tepat sesuai rencana mereka. Adegan beralih ke kilas balik di kediaman Shidu tempat mereka menyusun siasat ini. Sang pengawal dan Akari mendengarkan instruksi karakter utama dengan cermat. Sambil merenggut kesan, kata juri menyebutnya bodoh karena menempatkan nona muda dalam bahaya. Dia mempertanyakan kenapa sang nona harus masuk ke wilayah musuh, dan bocah itu langsung menjawabnya. Sang pengawal membantah bahwa
Jika tujuannya hanya melenyapkan Karoki, bisa mengatasinya sendirian. Pemuda itu kemudian menjelaskan dampak buruk yang akan terjadi jika bertindak segegabah itu. Jika Karoki tumbang tanpa adanya penerus yang jelas, kelompok Shido akan hancur total. Kata juri memahami logika itu, lalu terdiam, merasa frustrasi dengan betapa rumitnya situasi mereka sekarang. Karakter utama menyarankan agar Akari menantang pengkhianat Karoki secara terbuka untuk merebut posisinya. Dengan begitu, semua orang di sindikat akan tahu siapa pewaris sahnya. Begitu dia mengklaim gelar itu, anak buahnya pasti akan tunduk. Setelah rencana itu matang, Akari menyuruh kata juri untuk menghubungi toko gaun mewah. Dia membutuhkan pakaian baru yang sangat cocok untuk malam terpenting dalam seluruh hidupnya ini. Pemuda itu tersenyum, sangat puas melihat keberanian dan tekad kuat gadis itu. Di ruang VIP kasino, seorang anak buah berbisik langsung ke telinga Karoki. Dia melaporkan bahwa nona muda dari kelompok Shido baru saja masuk ke kasino. Karoki terkejut sekaligus kesal karena dia masih berkeliaran bebas. Apalagi dia membawa 2 pengawal. Campanula sambil menyeringai menawarkan diri untuk membereskannya sekarang juga. Namun Karoki menahannya, menyuruhnya agar tidak membuat keributan di depan para pelanggan kasino. Dia memerintahkan anak buahnya memperlakukan gadis itu layaknya tamu biasa tanpa adanya keistimewaan apapun. Anak buah dan agen muda itu mengangguk paham lalu keluar dari ruang VIP. Kata juri bergumam bahwa rumor mengenai Karoki sebagai seorang pengkhianat ternyata memang sepenuhnya benar. Pemuda itu kemudian membeberkan langkah taktik berikutnya, yaitu memancing musuh keluar ke tempat terbuka. Akari menoleh ke belakang dengan ekspresi garang, sangat siap untuk pertarungan terakhir mereka. Sambil menyeringai tipis, dia memutuskan untuk bersenang-senang dulu sebelum mulai ke urusan inti. Mereka berjalan menuju meja blackjack tempat beberapa orang sedang bermain. Bandar di sana meminta maaf sambil memperingatkan bahwa meja itu memiliki taruhan minimal yang sangat tinggi. Dia menjelaskan, taruhan terendah di meja itu dimulai dari 1 juta yen. Karakter utama kita kemudian membuka koper yang penuh dengan tumpukan uang tunai, membuat semua orang terkejut. Akari tidak keberatan karena dia memang tidak suka bermain dengan uang receh. Sambil kembali meminta maaf, sang bandar mempersilakannya duduk dan segera memulai permainan kartu itu. Dengan lihai dia mengocok kartu dan menyiapkan segalanya untuk putaran berikutnya. Sambil membagikan kartu di atas meja, dia mendoakannya beruntun saat permainan taruhan tinggi ini dimulai. 1 jam kemudian, ketegangan di meja menjadi sangat berat hingga pemain lain mulai berkeringat dingin. Akari telah mengumpulkan tumpukan chip yang menggunung tinggi, mengalahkan yang lain tanpa ampun. Bandar menutup taruhan dan membuka kartunya dengan wajah penuh tekanan. Kartu Akari bernilai tepat 21, mengamankan kemenangan besar lainnya. Dalam kepanikan, sang bandar benar-benar tidak bisa mempercayai keberuntungan gila yang dimiliki gadis muda itu. Dia membuka kartu berikutnya, menunjukkan bahwa bandar kembali kalah telak. Keringat dingin bercucuran. Dia bahkan nyaris tidak bisa memegang tumpukan kartu dengan tangannya yang gemetar. Dengan jentikan jari, karakter utama memberi isyarat untuk langkah Akari selanjutnya. Kartu 8 hati langsung dijatuhkan ke atas meja, blackjack sempurna lagi. Kombinasi as dan 10 menjamin kemenangan instan yang mutlak bagi dirinya. Pemain lain berteriak tidak percaya, menuduh Akari curang secara terang-terangan. Karakter utama menyeringai puas saat melihat semuanya terjadi. Dia menjelaskan bahwa blackjack bukan sekadar permainan keberuntungan murni, melainkan sangat bergantung pada strategi matang. Teknik menghitung kartu memberikan nilai pada setiap lembar untuk melacak peluang menang. Legenda tentang tim mahasiswa MIT yang memakai trik itu untuk memenangkan jutaan dolar sudah sangat terkenal. Tapi percayalah, apa yang dilakukan pemuda ini sekarang jauh melampaui mitos perkotaan manapun. Dia menghafal setiap kartu dengan akurasi gila. Dan pada setiap kartu baru yang terbuka, dia langsung menghitung ulang peluang tepatnya. Kemudian dia mengirimkan jawabannya kepada Akari menggunakan sinyal cahaya yang sangat samar. Dibandingkan kekacauan di medan perang, melacak 6 tumpukan kartu hanyalah hal yang sangat mudah bagi dirinya. Hal ini membutuhkan kecepatan berpikir luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh agen Nightshade, bandar yang ketakutan merhatikan meja selagi Akari terus memasang taruhan besar. Dengan tatapan matanya yang sangat dingin, dia berkata dia belum selesai bersenang-senang dan meminta kartu lagi. Bandar itu gemetar, tahu bahwa kekalahan besar berikutnya bisa berakibat sangat fatal baginya.
Dia sangat takut bosnya akan memintanya bertanggung jawab karena membiarkan kasino merugi besar. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan permainan dan Karoki muncul untuk menghadapi Akari secara langsung. Gadis itu menatapnya penuh rasa jijik. Sudah lama tidak bertemu, sindirnya tajam. Karoki tersenyum palsu, berdalih jika tahu dia datang, dia pasti sudah menggelar karpet merah mewah untuknya. Karoki menyapanya dengan busukan tubuh yang sangat sinis. Memamerkan rasa tidak hormatnya secara terang-terangan. Kata juri menyuruhnya menghentikan sandiwara itu, tapi sang pengkhianat mengabaikannya sama sekali. Karoki menatap tumpukan chip Akari yang besar dan mengucapkan selamat atas keberuntungannya. Dia berkata akan mencairkan semua uang kemenangannya, tetapi memintanya untuk menyudahi permainan malam ini. Sebagai hadiah, dia menawarkan segepok uang tunai agar dia pergi bersenang-senang di tempat lain bersama teman-temannya. Akari menatapnya dengan sangat dingin, langsung menolak tawaran merendahkan dari pria itu. Dia menyebutnya tikus yang menyusup ke kastel ayahnya, lalu mendadak jadi gemuk dan menuduhnya sok berkuasa hanya karena dibantu oleh teman-teman florisnya saja. Karoki langsung kehilangan ketenangannya sejenak, membiarkan kemarahan dan rasa muak terpancar jelas dari wajahnya. Para pemain lain mulai berbisik, sadar kalau Akari adalah putri dari mantan bos mereka. Salah satunya memperingatkan agar dia tidak bermain api demi keselamatannya sendiri. Akari setuju lalu berdiri dari meja, benar-benar siap untuk permainan yang sesungguhnya. Dia terang-terangan bilang sudah bosan main kartu dan ingin sesuatu yang gak mau. Tapi coba lihat ini, dia malah menantang mereka mencoba atraksi paling brutal di klub ini. Karoki langsung paham maksudnya dan seringai licik terpancar di wajahnya. Dia tahu Akari sedang membicarakan Scarlet Cake. Arena pertarungan bawah tanah tanpa aturan tempat para petarung saling bantai demi hiburan orang kaya. Akari mengajukan taruhan dengan menaruh bidak masing-masing di arena. Petarung terakhir yang bertahan adalah pemenangnya. Karoki mencoba mengabaikannya, beralasan tidak ada jadwal pertandingan malam ini. Tapi Akari langsung memotongnya dan menjelaskan apa yang berani dia pertaruhkan. Dia mempertaruhkan semua warisan ayahnya, dan Karoki harus mempertaruhkan seluruh kasino ini. Karoki terpaku melihat keberanian luar biasa dari gadis itu. Perebutan masa depan klan Seidu dimulai, kabar langsung tersebar cepat, membuat sesi kasino heboh menantikan pertarungan gila ini. Karoki tahu dalam hatinya kalau mundur sekarang akan menghancurkan reputasinya sepenuhnya. Sambil tersenyum mengejek, Akari bertanya, apakah dia benar-benar mau kabur dari tantangan ini. Kesal karena terpojok, Karoki menggertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia bilang taruhan ini terdengar menyenangkan, lalu menerima tantangan itu agar tidak terlihat seperti seorang pengecut. Keduanya saling menatap tajam, meresmikan kesepakatan untuk pertarungan terakhir ini. Karakter utama mengawasi semuanya dengan senyuman puas penuh rasa percaya diri yang tinggi. Dia tahu rencananya berjalan mulus dan musuh masuk perangkapnya. Pintu ruangan VIP tertutup rapat. Pertunjukan besar pun segera disiapkan. Di ruang keamanan, Campanola menyaksikan semua lewat layar sambil menyeringai lebar. Kamera pengawas menampilkan seluruh obrolan antara Akari, Karoki, dan karakter utama kita. Tentara bayaran muda itu tampak sangat menikmati drama yang sedang terjadi di depan matanya. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia bersiap santai menikmati pertunjukan sadis ini. Dua penjaga berbadan kekar menutup gerbang arena pertarungan bawah tanah. Kandang telah disiapkan, dan penonton sudah tidak sabar menanti laga dimulai. Lampu sorot menyala terang dan penonton langsung bersorak liar menanti laga besar ini. Mereka berteriak histeris, benar-benar bersemangat menyaksikan kebrutalan yang sebentar lagi akan tersaji. Pembawa acara melangkah masuk ke dalam ring, dan lampu sorot langsung mengarah ke tengah arena. Dia menyambut semua orang di Scarlet Cake, arena bawah tanah, tanpa aturan sama sekali. Lalu mengumumkan laga dadakan yang sangat spesial malam ini. Dia berseru kepada para penonton beruntung bahwa mereka akan menyaksikan bentrokan unik yang belum pernah ada sebelumnya. Di sudut merah, dia memperkenalkan sang juara bertahan yang tak terkalahkan, Takashi Kinju si penghancur, petarung kelas berat yang paling ditakuti sekaligus dicintai seluruh penonton di sini. Dan di sudut biru, dia mengumumkan penantang misterius yang belum pernah dilihat siapapun. Karakter utama kita melangkah masuk ring mengenakan setelan jas hitam dengan tatapan yang sangat fokus. Sang pembawa acara memperkenalkannya sebagai petarung misterius dengan nama Sandika. Penonton pun menertawakan tubuhnya yang ramping. Ragu dia bisa bertahan hidup bahkan untuk 1 menit saja.
Sang juara memiliki latar belakang bela diri keras dan tidak pernah kalah sekalipun. Kata Giri bertanya dengan cemas, apakah bocah itu bisa menghadapi raksasa seperti dia? Walau tahu kekuatannya, sang juara terlihat mustahil dikalahkan. Dengan tenang dan penuh percaya diri, si bocah menjawab bahwa dia bukanlah seorang petarung. Pembawa acara menegaskan senjata dilarang keras, tetapi hal lain di luar itu bebas dilakukan. Kedua petarung saling menatap tajam, benar-benar siap memulai laga brutal ini. Bahkan sebelum wasit selesai berbicara, sang juara langsung berlari kencang untuk memulai serangan pertamanya. Dia melepaskan pukulan raksasa, tetapi karakter utama menahannya dengan mudah menggunakan tangannya. Penonton berteriak, mengira si penantang ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Mereka menyemangati Kinju, menyuruhnya meremukkan si bocah secepat mungkin. Terlihat sang juara melancarkan badai pukulan bertubi-tubi ke arah pemuda itu. Karoki menonton pertarungan sambil merokok dengan tatapan yang sangat meremehkan. Dia menyadari si bocah terus menepis, setiap serangan mematikan dari Kinju. Dengan gerakan yang sangat presisi, dia menenang gempuran tanpa pernah mundur selangkah pun. Dan bagian paling gila adalah dia bahkan belum bergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. Karoki menganggap trik itu menarik, tapi tahu itu tidak akan cukup untuk menang. Dia menoleh ke Akari dan mengingatkannya tentang realitas kejam dunia bawah tanah, di mana bela diri biasa tidak berguna dan hanya kebrutalan murni yang menang. Sang juara terus menyerang dengan murka, tetapi tetap gagal mendaratkan satu pukulan bersih. Karoki mengeklaim bahwa penentu kemenangan sebenarnya adalah kekerasan murni yang tanpa ampun. Dia lalu menyentuh bahu Akari dengan kurang ajar dan posesif, memperingatkannya bahwa setelah ini usai, dia juga harus memberinya pelajaran berharga, sambil tersenyum menjijikkan. Dia berkata bahwa hewan peliharaan pun perlu diajari disiplin. Akari menyebutnya sebagai lelucon konyol, dan bilang dia hanyalah anjing peliharaan Garden. Dengan rasa muak, dia menegaskan bahwa seluruh sikap pria itu membuatnya merasa sangat jijik dan ingin muntah. Karoki langsung naik pitam dan dengan marah mematikan rokoknya ke asbagnya, berteriak menyuruh Kinju berhenti bermain-main dan segera mengakhiri pertarungan sialan ini. Tiba-tiba, dia menyadari ada hal yang sangat aneh pada petarung andalannya. Sang raksasa tampak terengah-engah dan mandi keringat, bahkan secara fisik tidak sanggup lagi melayangkan pukulan. Karakter utama menatapnya dengan seringnya mengejek, dasinya tampak longgar. Kata Giri tercengang melihat Kinju kehabisan napas padahal dialah satu-satunya yang terus melancarkan pukulan sejak tadi. Pemuda itu mengejeknya, bertanya apakah dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun lagi. Dengan satu serangan telak, dia menghantam rahang sang juara sekuat tenaga. Raksasa itu langsung tumbang, kalah telak hanya dengan satu pukulan saja. Gila, kan sunyi senyap langsung menyelimuti arena saat tubuh raksasa itu tergeletak tak bergerak di matras. Penonton terdiam syok, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wasit mulai menghitung dan kata Giri bingung bagaimana dia menang secepat itu. Si bocah menjelaskan bahwa cara menjatuhkan binatang buas adalah dengan mematahkan taringnya terlebih dahulu. Bingung, sang pengawal sama sekali tidak memahami maksud kata-katanya. Tiba-tiba, sang wasit jatuh pingsan ke lantai, mengejutkan seisi ruangan. Kata Giri akhirnya sadar bahwa target utama si bocah bukanlah sang juara sejak awal. Di tengah kekacauan itu, Campanula muncul dan mulai melumpuhkan semua orang di sana. Sosok misterius bergerak cepat di antara para penjaga, menjatuhkan mereka satu persatu tanpa kesulitan berarti. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Kepanikan massal melandasi si arena. Tentara bayaran muda itu bergerak layaknya hantu, menumbangkan siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Lewat tendangan yang sangat keras, dia melumpuhkan anak buah Karoki yang lain. Hanya dalam hitungan detik, hampir semua orang di arena pingsan di lantai, menyisakan pemandangan kacau dengan tubuh bergelimpangan di mana-mana. Karakter utama bercanda bahwa kasino hari ini kurang ramah pada tamunya. Dengan ekspresi kesal, dia menatap tajam ke arah agen muda itu dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Campanula berdalih hanya menidurkan mereka dan memperkenalkan diri sebagai sang penutup. Dia bersiap masuk ring demi menjalankan misi aslinya, lalu menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan aktor amatiran merusak skenario yang ada. Si bocah kebingungan mendengar kata skenario dan apa maksud sebenarnya. Si pirang mengungkapkan bahwa jika mereka menang di sana, semua kerja keras mereka akan sia-sia begitu saja. Dia lalu menunjuk ke arah pembawa acara yang pingsan di ring dan menjelaskan rencananya, berniat membuat seolah pertandingan ini
tidak pernah terjadi agar tidak mengacaukan situasi yang ada. Tanpa pilihan lain, Karoki akhirnya setuju dan membiarkan tentara bayaran muda itu bertindak sesuka hati sambil tersenyum licik. Kompanu meminta maaf secara palsu dan bersiap menyerang. Dia melompat tinggi dan melayangkan tendangan super berat ke arah karakter utama kita. Si bocah langsung tahu itu tendangan sabit. Serangan mematikan yang mengincar arteri leher. Si pirang sadar lawannya adalah pengguna ahli. Lalu bertanya aliran bela diri, apa yang dia pakai. Bela diri ini adalah seni bela diri tradisional dari Asia Tenggara yang punya banyak aliran berbeda. Karena sangat efektif dalam pertempuran nyata. Militer dan pasukan khusus di seluruh dunia pun ikut memakainya. Dengan ratusan variasi mulai dari pertarungan tangan kosong, teknik pisau, hingga kuncian sendi, silat memang menjadi gaya bertarung yang luar biasa fleksibel. Melihat matanya yang menyala merah, karakter utama bersiap menghadapi tabrakan berikutnya. Dia mengingat kembali sesi latihan kerasnya dulu saat dia benar-benar menguasai seluruh teknik silat ini. Dalam sekejap mata, dia melangkah maju dan menghantam Kompanu dengan serangan telapak tangan yang dahsyat. Agen muda itu benar-benar lengah hingga langsung terpental ke belakang akibat benturan keras tersebut. Bocah itu terbatuk kesakitan, menatap lawannya dengan rasa terkejut sekaligus amarah yang bercampur aduk. Sedikit darah segar menetes dari mulutnya saat dia berusaha pulih dari pukulan kejutan tadi. Kata jeri dibuat melongo melihat musuh langsung roboh hanya dengan satu gerakan saja. Karoki dan Akar yang menonton seluruh kejadian ini juga terlihat sangat terkejut sekaligus kagum. Kecepatan dan kekuatan karakter utama benar-benar di luar nalar manusia biasa. Sambil terengah-engah, dia bertanya apakah Kompanu juga anggota dari sindikat bunga pemakaman. Pemuda itu mengiyakannya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kompani, sang bunga rasa syukur. Dengan senyum anehnya, dia berterima kasih atas permainan seru ini, dan sekarang kawan, mari bersiap karena kedua tentara bayaran ini sudah saling kunci pandangan untuk memulai ronde kedua. Karakter utama membalas dengan senang hati dan langsung bersiap untuk bentrokan berikutnya. Dengan tatapan liar, dia berkata bahwa sekarang dia bisa bertarung tanpa perlu menahan diri lagi. Penonton yang tersisa pun menyaksikan dalam keheningan yang mengekam. Kata jeri benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat hingga kehilangan kata-kata. Sementara itu, Karoki dan Akari terus mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh kedua petarung tersebut. Dia mengakui bahwa dia benar-benar enggan menerima hantaman telapak tangan mematikan seperti itu lagi. Kompanu menatapnya dengan seringai menantang, sudah sangat siap untuk kembali bertukar pukulan. Di dalam kepalanya, karakter utama tahu dia harus segera membaca gaya bertarung anak ini. Agen muda itu malah mengejeknya, memancing amarah dengan menyebut panggung pertarungan tiba-tiba menjadi sangat sepi. Dia mengejek apakah lawannya sudah kehabisan bahan lawakan improvisasi lalu menantangnya menyerang. Dengan gerakan yang luar biasa cepat, dia melesat maju dan melayangkan pukulan lurus ke arah karakter utama. Si bocah terkejut dengan kecepatannya, namun dia nyaris saja berhasil menghindar. Si pirang terus melancarkan serangan beruntun yang sangat cepat dan akurat. Keduanya saling baku hantam dengan kecepatan penuh dalam tarian maut yang sangat berbahaya. Karakter utama menganalisis pola gerakan lawannya dan menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Dia menghindari pukulan cepat tentara bayaran muda itu dengan ekspresi wajah yang tampak sangat bingung. Gerakannya memang cepat, tapi polanya terlalu mudah dibaca oleh petarung berpengalaman. Serangan-serangan itu sangat jelas dan mudah ditebak, sehingga tidak memberikan ancaman yang berarti bagi dirinya. Ini sangat berbeda dari bela diri tingkat tinggi milik Licorice, guru lamanya Kompanu yang terkejut heran, mengapa tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai sasaran. Dia terus menyerang dengan membabi buta, namun karakter utama kita bisa menghindari setiap pukulan dengan sangat mudah, hingga akhirnya agen muda itu berhasil menyenggol lengan lawannya lewat tubasan cepat. Melompat mundur untuk menyiapkan langkah berikutnya, dia masih terkejut melihat kehebatan anak ini. Kata jari bersorak gembira, padahal pertarungan masih jauh dari kata usai. Kompanu sadar dia baru saja mengenai saraf radial lengan atas. Sambil menyeringai, dia mengenali gerakan itu sebagai teknik guntingan dari silat, namun dia sadar bahwa alih-alih menggunakan lengan bawah, anak itu justru menggunakan tulang pisiform untuk memukul. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah itu teknik legendaris untuk melumpuhkan musuh. Karakter utama membenarkannya dan bertanya, apakah gerakan kuno itu mulai populer lagi akhir-akhir ini.
Dia menjelaskan bahwa itu adalah seni terlarang yang terkubur dalam sejarah, dan pengguna terakhirnya sudah meninggal 17 tahun lalu, hingga jurus ini terlupakan. Sambil melayangkan tendangan berat, dia menyerang Kompanu yang menghindar dengan lincah. Agen muda itu membalas dengan pukulan telapak tangan, namun berhasil ditahan sepenuhnya. Karakter utama sanggup menghentikan serangan itu dengan lengannya, demi meredam benturan yang sangat keras. Dia terkejut oleh kekuatan pukulan tersebut dan keahlian bertarung lawannya. Sambil tersenyum girang, Kompanu menyebutnya sangat menarik dan ingin melihat lebih banyak jurus lagi. Si bocah bersiap untuk serangan berikutnya. Tahu betul dia tidak boleh meremehkan lawan kali ini. Mereka saling bertukar pukulan dan tendangan secepat kilat dalam duel yang sangat seimbang. Tentara bayaran muda itu bergerak sangat cepat hingga menciptakan bayangan Fata Morgana untuk mengelabuinya. Namun karakter utama tidak terkacau dan menghindari semuanya dengan mudah. Kompanu tahu bahwa seniman bela diri membaca gerakan lawan. Mereka meramal tindakan lawan agar bisa menangkis atau menghindar dengan cepat sekali. Tanpa itu, mustahil mengikuti baku hantam seperseribu detik. Tapi dia sadar musuhnya menghindar setelah melihat serangan datang. Gila tidak tun, refleksnya seperti benar-benar melewati batas manusia biasa. Karakter utama kemudian mengejutkannya dengan serangan dari atas saat dia masih melayang di udara. Dengan seringai percaya diri, dia bersiap mengakhiri duel ini. Dalam satu gerakan dahsyat, dia menghempaskannya ke lantai dengan sangat keras. Agen muda itu menghantam lantai dengan keras namun berhasil segera bangkit kembali. Kata jari meneriakkan nama Kompanu. Terlihat sangat khawatir dengan akhir dari pertarungan brutal ini. Akari menyaksikan adegan itu dalam keheningan, sangat terkejut melihat betapa brutalnya bentrokan tersebut. Karoki mencondongkan badannya ke depan, penasaran ingin melihat siapa yang akan menang. Dia menyombongkan diri dengan keras bahwa inilah rupa kekerasan sejati di dunia bawah tanah, di mana pemenang sesungguhnya adalah dia yang pulang membawa hadiah. Akari menyebutnya pengecut besar yang hanya bisa omong kosong tanpa aksi nyata. Akari mengancam, setelah semua ini selesai, pria itu harus membayar mahal. Sementara itu, karakter utama tetap berdiri kokoh, siap melanjutkan pertarungan tanpa berkeringat sedikit pun. Kedua agen kembali saling menatap tajam di tengah ring yang hancur lebur. Karakter utama kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah tahu apa kemampuan khusus milik Kompanu. Dia menjelaskan bahwa kelebihan utama tentara bayaran muda itu adalah sarafnya yang ditingkatkan secara buatan. Sambil tersenyum sangat girang, si pirang membenarkannya dan membanggakan keunikannya tersebut. Sistem sarafnya dikembangkan secara ekstrem menggunakan transplantasi sel punca, aksonnya jauh lebih tebal, dan sarafnya jauh lebih tangguh dibanding orang biasa. Karakter utama sadar itulah alasan mengapa kecepatan reaksinya sangat gila. Kompanu menjelaskan bahwa manusia normal butuh sekitar 0,2 detik untuk bereaksi, sementara dia hanya butuh 0,02 detik, setara dengan kecepatan reaksi seekor kucing. Baginya, seluruh dunia terasa bergerak dalam gerakan lambat bingkai demi bingkai. Karakter utama menyadari bahwa hantaman telapak tangannya yang berat juga menggunakan trik yang persis sama. Akari dan pengawalnya menyaksikan hal itu. Mereka benar-benar kagum dengan fakta gila tersebut. Kompanu membeberkan bahwa kemampuan sensorik tubuhnya sangat tajam karena hal itu, sehingga dia bisa merasakan setiap kontraksi otot dan memusatkan kekuatannya pada satu titik. Agen muda itu membandingkannya dengan teknik kuno Fajin dari bela diri Cina, lalu menyombongkan diri bahwa melakukan gerakan sesulit itu baginya semudah menghembuskan napas sehari-hari. Dia mengejek Dahlia dan Lior yang tetap terjebak dalam batas kemampuan manusia biasa meski sudah berlatih keras. Karakter utama membenarkannya, namun bertanya, apakah mata seperti itu tidak membuat kepalanya pusing dalam keseharian. Kompanu tampak sangat bingung dengan pertanyaan acak dari lawannya itu. Karakter utama kemudian bertanya tentang cara dia menonton film, apakah film-film itu hanya terlihat seperti tumpukan gambar rusak baginya. Sambil terlihat kesal, tentara bayaran muda itu mengakui bagian tersebut memang sangat menyebalkan. Karakter utama lalu membalas, jika hanya itu trik yang dia miliki, maka ini saatnya menyelesaikan semuanya. Si pirang setuju untuk memberinya akhir yang membosankan. Aura merah membara menyelimuti si karakter utama kita saat dia bersiap melepas serangan pamungkas terakhirnya. Cowok pirang itu menyeringai lebar sambil menerima tantangan itu dan berjanji akan menonton adegan terakhir ini sampai habis. Dari jauh,
Akari dan Katajari bisa merasakan tekanan luar biasa di antara mereka berdua yang terus memuncak di saat bersamaan. Nigi menyadari refleks musuhnya benar-benar tidak seimbang sama sekali. Makanya, serangan biasa pasti bakal gampang banget ditangkis sama si pirang. Ki paham betul kalau pukulan langsung tidak akan mempan melawan kecepatan dewa seperti itu. Berarti cuma ada satu cara buat menang di detik krusial ini. Satu-satunya harapan dia adalah serangan balik dengan akurasi super tepat pas musuh mulai bergerak menyerang. Tapi si agan muda malah tersenyum licin, karena memang itu yang dia harapkan. Kompanula mengejek Kei yang dianggapnya kelewat percaya diri. Setelah pukulan sebelumnya berhasil masuk, dia lalu membocorkan rahasia kalau dia sengaja membiarkan serangan tadi mengenainya secara sengaja. Si pirang membuktikan kalau dia bisa dengan mudah membaca serangan balik tercepat sekalipun. Kei benar-benar kecolongan dan sama sekali tidak sempat menahan gerakan kilat lawan di depannya. Satu hantaman keras tepat di wajahnya. Kei langsung terpental jauh ke belakang sementara lawannya mengejek kalau semua kejutan ini sudah tertulis di skenarionya. Dia hobi sekali memberi harapan palsu sebelum menghancurkannya berkeping-keping dan lewat satu tendangan mematikan. Tubuh Kei langsung terlempar tinggi melayang ke udara. Agen pirang itu berteriak menyuruhnya mati sambil mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menyerang. Hebatnya, Kei entar bagaimana masih bisa berdiri tegak setelah menerima hantaman sekeras itu. Kompanula kembali memprovokasinya untuk mencoba serangan balik lagi. Mengklaim ini akan menjadi panggung terakhirnya. Kei hanya menatapnya balik dengan sorot mata yang luar biasa serius dan penuh tekad. Kompanula mulai kebingungan melihat musuhnya diam tak bergeming, lalu berteriak menanyakan alasan dia tidak membalas. Tapi dia tidak peduli lagi, karena dalam jarak sedekat ini serangan balik bakal sia-sia saja. Merasa pertarungan ini sudah dia menangkan, dia melayangkan pukulan terakhir untuk mengakhiri segalanya. Namun tepat di detik terakhir, tubuh Kei bergeser tipis ke samping, hanya sedikit. Musuhnya langsung melongo shock, sama sekali tidak paham apa yang baru saja terjadi. Soalnya serangan balik Kei sebenarnya sudah dilepas, bahkan sebelum kepalan tangannya meluncur bebas. Refleks super cepat Kompanula hanya berfungsi menghadapi ancaman yang bisa matanya deteksi. Di detik serangan itu mendarat, ujung jari Kei dengan lembut menyentuh titik di antara kedua alis si pirang, dan ya, itulah teknik rahasia lancamati yang legendaris, jarum beracun. Pukulan ini langsung menyasar saraf trigeminan untuk melumpuhkan total pengiriman informasi di kepalanya. Tapi coba bayangkan, begitu target masuk ke tingkat fokus maksimal, jurus ini mendadak berubah menjadi racun mematikan yang perlahan melumpuhkan seluruh indera mereka. Sambil tersenyum tipis, Kei menanyakan akhir dari skenario hebatnya itu, lalu, boom. Satu hantaman telapak tangan super keras langsung mendarat telak di dada lawannya. Daya hantamannya begitu dahsyat, sampai-sampai musuhnya terlempar sangat keras ke belakang, dia langsung terhempas menghantam lantai dengan kekuatan destruktif yang luar biasa gila. Agen pirang itu terbatu kesakitan, linglung, karena keadaan mendadak berbalik 180 derajat. Lantai di sekitarnya hancur berkeping-keping, akibat hantaman yang begitu keras. Semua orang yang menonton langsung melongo tidak percaya melihat pemandangan gila di depan mata mereka. Sambil terkapar lemas di lantai, si tentara bayaran berteriak frustrasi kalau ini mustahil terjadi. Kei hanya menjawab dengan santai bahwa dia cuma menyentuhnya sedikit, dan dia sama sekali tidak bercanda. Sebenarnya, Kei tidak menyerang secara langsung melainkan cuma memasang kuda-kuda kokoh. Dia mengunci tubuh bagian atasnya menggunakan otot punggung dan tulang belakang. Lalu, dengan mendorong lengan bawahnya ke depan, dia mengubah dirinya menjadi tiang pancang yang kokoh. Logikanya mirip seperti atlet angkat besi yang menegangkan seluruh tubuh. Saat menahan beban super berat, tubuh mereka mendadak berubah keras bagai pilar beton, dan trik itulah yang dipakai Kei. Dia membuat badannya sekeras tiang pancang dan menancapkannya kuat-kuat ke tanah. Alhasil, semua daya hancur yang dikerahkan oleh Kompanula tertahan sepenuhnya tanpa sisa. Energi kinetik dari serangan itu akhirnya memantul kembali ke tubuh si pirang sendiri. Sederhananya, dia seperti menabrakkan diri sekuat tenaga ke tombak yang menancap di tanah. Keren banget kan? Itulah rahasia bela diri kuno Tiongkok yang disebut meminjam tenaga untuk memukul balik. Karakter utama kita berdiri tegak sambil menatap dingin ke arah musuhnya yang sudah babak belur. Sambil menahan sakit, si pirang bertanya, apakah Kei memakai kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya. Si tentara bayaran mendadak teringat obrolan soal saraf tadi dan sadar kalau itu cuma umpan.
Kei pun mengiyakan bahwa obrolan itu sengaja diulur demi menunggu serangan beracunnya bekerja penuh. Sambil meringis kesakitan di lantai, dia mengakui trik Kei lumayan cerdik dan skenario hebatnya terbukti hancur total. Kei lalu membalas bahwa setiap agen rahasia cepat atau lambat akan berakhir di posisi yang sama. Dia mengakhiri kalimatnya dengan pasrah bahwa hari ini memang gilirannya untuk kalah. Menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya, si tentara bayaran muda mengucapkan terima kasih atas pertarungan yang luar biasa ini. Sambil tersenyum tipis, dia berkata bahwa dunia yang membosankan ini terasa sedikit lebih menarik berkat kehadiran Kei di sisinya. Dengan raut wajah lega, si agen muda akhirnya memejamkan mata untuk selama-lamanya. Kei berbalik dan menyuruhnya beristirahat dengan tenang, namun tepat di saat itu, dia merasakan pergerakan mencurigakan dari Karoki dan langsung berbalik cepat. Dia terbelalak melihat Karoki yang ternyata sudah menyandera Akari. Sambil menyeringai licin, Karoki langsung mengarahkan senjatanya tepat